Lapas. Gak mau, balikin dulu bulu serigalaku yang seputih salju. Kan udah aku bilang berkali-kali. Tinta ini tuh racikan khususku. Sama sekali gak bakal bisa luntur. Kalau mau warna bulumu balik kayak dulu. Satu-satunya cara ya cuma dicukur gundul semuanya. Terus tinggal nunggu bulu baru tumbuh lagi. Lagian, ngelihat kamu sesedih ini, aku berbaik hati deh buat kasih kamu nama. Mulai sekarang, namamu Xiao Bai. Buat mengenang sesuatu yang udah hilang dari dirimu, yaitu warna bulu yang seputih salju. Keterlaluan banget. Tega-teganya kamu nindas serigala kayak gini. Awas ya kamu, tunggu pembalasanku. Ngomong-ngomong, waktu kerajaan Yuyun dan dinasti Dakin perang dulu, banyak kultivator dinasti Dakin yang dibuat kocar-kacir. Tapi aku dengar-dengar, Peri Changseng dari sekte Linglong dan Yixi dari kuil Tianfo tiba-tiba menghilang di wilayah kalian. Kalau bisa dibunuh, ya udah dari dulu kami bunuh. Siapa sangka kalau mereka ternyata. Kamu sengaja mau mancing omonganku kan? Cuma nanya santai aja kok. Kalau kamu gak mau cerita ya udah. Beneran cuma sekadar nanya aja. Teknik pelarian darah yang kamu pakai, itu kan rahasia suci sekte Shanking yang gak sembarang diajarin. Bahkan cuma murid sekte dalam yang boleh mempelajarinya. Kuil Tianfo, sekte Linglong, dan sekte Shanking. Tiga sekte besar ini kan pilar utama dinasti Dakin. Dan mereka semua saling berhubungan sangat erat. Terus tiba-tiba kamu nanyain keberadaan mereka berdua. Menurutmu aku bakal percaya kalau kamu cuma nanya santai? Kamu pintar juga ya. Tapi omonganmu barusan malah bikin aku makin heran. Teknik pelarian darah itu kan rahasia suci sekte Shanking. Jangankan ras siluman, bahkan murid sekte luar dinasti Dahan pun belum tentu tahu soal ini. Kamu kan siluman, kok bisa tahu sedetail ini? Aku ini siluman, sedangkan kamu manusia. Kita ini beda ras. Kita emang berlaku masing-masing sih, tapi gue beneran penasaran sama identitas lu sekarang. Kuil Shanking punya 9 murid inti, dan 4 diantaranya itu yang paling hebat. Kalau nama mereka berempat digabungin, pas banget jadi baik puisi. King Feng Mingyue memang tak ternilai. Jin Shui Yuan Shan semuanya penuh perasaan. King Feng sama Mingyue udah gugur di medan perang. Terus Li Jin Shui kabur gara-gara luka parah. Tapi kalau melihat cara lu bertindak, mustahil dia yang punya pemahaman formasi yang luar biasa tinggi kayak gini. Jangan-jangan lu itu murid inti ke-9 kuil Shanking. Song Yuan Shan, lu bener-bener tahu banyak ya tentang kuil Shanking. Bahkan dibandingin sama kultivator dari Kekaisaran Dakian sendiri, lu jauh lebih paham. Kayaknya ada pengkhianat nih di Kekaisaran Dakian. Hei, bener banget. Emang ada pengkhianat kok di Kekaisaran Dakian. Gimana kalau lu tebak, siapa sih pengkhianatnya? Gue nggak perlu nebak, dan nggak minat juga buat nebak. Runtuhnya Kekaisaran itu bukan urusan yang bisa gue ubah. Gue kesini cuma mau bawa pulang jasad guru sama saudara seperguruan. Gue, yalah, mulia banget sih. Jadi itu rencana terselubung lu. Tapi sayangnya, lu nggak bakal bisa. Jasad Master Yuan Shan, ketua kuil Shanking, udah lama dijadiin boneka tempur sama sukuhu. Sukuhu itu salah satu klan terkuat di negara Yuyun kami. Bukan cuma dihuni banyak master hebat, tapi di klan mereka juga ada sesepuh ranah Huasen yang jagain. Lu yang cuma kultivator ranah jin dan kecil begini, emang bisa apa lawan mereka? Mending lu lepasin gue baik-baik deh. Siapa tahu kalau gue bebas dan mood gue lagi bagus, gue bisa mintain jasad guru lu balik, terus gue balikin ke lu. Makasih banyak atas niat baik lu. Tapi sebelum gue bisa mastiin keselamatan gue beneran aman, gue nggak bakal pernah lepasin lu. Oh iya, satu hal lagi, lu nggak lagi dipasangin pelacak. Cie, coba tebak. Gue udah periksa BR kali-kali. Di dalam tubuh lu nggak ada tanda apa-apa kok. Tapi nggak menutup kemungkinan ada trik lain yang lebih licik yang nggak ketahuan sama gue. Makanya, biar aman, gue udah masang 87 segel pembatas di dalam tubuh lo. Begitu ada yang mencurigakan dikit aja, lo bakal langsung mati mengenaskan dalam sekejap. Berani-beraninya lo. Ini bukan masalah berani atau enggak, tapi gue udah telanjur ngelakuinnya. Lagian, menurut lo kenapa dari tadi gue meluk lo terus? Seluruh rakyat kerajaan Yuyun pasti tahu kalau aku, Wanyan Aguda, punya putri tunggal bernama Wanyan Yui. Sekarang, putriku sudah memasuki usia pernikahan. Aku ingin mencari di antara para pemuda terbakat di dunia ini untuk memilih satu yang terbaik dan menikahkan putriku dengannya. Jika kalian para pemuda merasa sanggup, silakan maju dan menghadap sang Raja Serigala. Hamba sudah lama mengagumi putri Wanyan dan bersedia untuk mencobanya. Haha. Saudara Liu, saya juga sudah lama mengagumi Tuan Putri. Sepertinya kita harus bersaing secara sehat. Lushan, kok aku nggak pernah tahu kalau kamu mengagumi Putri Wanyan?
Jangan-jangan kamu cuma asal ngomong aja. Saudara Lin bisa saja bercanda. Rasa kagum pada seorang wanita tidak perlu diumbar ke semua orang sampai sahabat saudara Lin. Klan rubah kami sangat menjunjung tinggi tata krama. Mana mungkin kami melakukan hal yang tidak sopan seperti itu. Cie. Klan rubah memang terkenal bermulut tajam. Berdebat dengannya cuma bakal bikin aku kalah telak. Bahkan klan macan dan klan rubah sudah turun tangan. Kalau bicara soal kekuatan dan latar belakang, mana mungkin kita punya kesempatan. Kalau begitu, sekarang raja ini akan mengumumkan proses ujiannya. Tunggu dulu, aku juga mau ikut. Permisi, tolong beri jalan. Maaf, aku sedang ada urusan mendadak. Saya, Chen Changsheng dari ras manusia, memberi hormat kepada Raja Serigala. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan Putri Wanyan, tapi saya juga ingin mengikuti sayembara pemilihan menantu ini. Manusia mau ikut sayembara menantu di klan siluman kita. Konyol, benar-benar lelucon terbesar. Inyah dari kerajaan Yeyu. Kamu ingin menikahi putriku? Memangnya apa modalmu? Hanya bermodalkan ketulusan hati saya. Bagi manusia, mengikuti sayembara menantu klan siluman membutuhkan keberanian yang luar biasa. Dan sekarang, saya sudah berdiri di sini. Bukankah ini sudah cukup membuktikan bagaimana tulusnya perasaan saya kepada Putri Wanyan? Ketulusan yang luar biasa. Hanya karena ketulusanmu itu, raja ini mengizinkanmu untuk mengikuti sayembara ini. Tapi, raja ini perlu tegaskan sejak awal. Hanya kultivator di atas ranah pembentukan fondasi yang berhak ikut. Meskipun kamu dari ras manusia, kamu tetap memenuhi syarat. Ujiannya akan diadakan besok. Berhasil atau tidaknya, semua tergantung kemampuanmu sendiri, Tetua Gui. Kultivator manusia ini sudah datang dari tempat yang jauh. Tampaknya dia belum punya tempat tinggal sementara. Aturlah agar dia tinggal di kediamanku. Jangan sampai membuat ras manusia berpikir kalau klan siluman kita tidak tahu cara menyambut tamu. Baik, Yang Mulia, disinilah alun-alun pusat kerajaan Yeyu. Salam, saudaraku. Beberapa hari ke depan, sepertinya saya akan merepotkan Anda di kediaman Anda. Saudara Chen memiliki keberanian yang luar biasa. Sungguh membuat saya sangat kagum. Bisa tinggal di bawah atap yang sama dengan saudara Chen. Benar-benar suatu keberuntungan yang luar biasa bagi saya. Kalian, klan Hu memang selalu suka melakukan hal memalukan seperti ini. Dari penampilannya saja, sudah jelas dia pecundang dari kekaisaran Dakin. Mana pantas dia berdiri di hadapan kita. Lin Hu, kalau otakmu tumpul, mending gak usah keluar buat bikin malu ras siluman. Dinasti Dakian emang beneran kalah telak sama kerajaan Yeyu. Tapi yang dikalahin sama kerajaan Yeyu itu cuma dinasti Dakian, bukan seluruh ras manusia. Omonganmu barusan, kalau sampai kedengeran sama ahli hebat ras manusia, terus memicu perang besar antara kedua ras, memangnya kamu sanggup tanggung jawab? Siang bolong begini, malah berantem sesama ras siluman. Kalian mau bikin kita jadi bahan tertawaan ras lain? Hai. Kak Chen, aduh maaf banget ya. Tadi aku nggak sengaja ngebahas hal yang bikin kamu sedih. Meskipun kerajaan Yeyu lagi perang sama dinasti Dakian, tapi suku Hu kami dari dulu selalu berteman baik sama ras manusia. Kuharap Kak Chen nggak ambil hati ya. Nggak apa-apa. Kak Hu kan emang belak-belakan orangnya. Mana mungkin aku tega masukin ke hati hal sepele kayak gitu. Kak Chen, ini hewan tempur peliharaanmu? Haha, bukan kok. Kebetulan aku nemu dia di pinggir jalan. Melihat dia sebatang kara luntang-lantung di jalanan, hatiku rasanya nggak tega. Makanya aku bawa dia bersamaku. Oh, jadi begitu. Kak Chen emang berhati mulia sekali. Melapor Yang Mulia Raja Serigala, manusia itu sudah dikirim ke kediaman macan. Haimem Yuer dibawa pergi sama seorang manusia. Tetua Gui, menurutmu apa ada hubungan di antara mereka berdua? Asal-usul orang ini nggak jelas. Ditambah lagi kemunculannya pas banget di waktu kayak gini. Pasti ada hubungannya sama hilangnya Tuan Putri. Tapi, bahkan kalau dia emang ada hubungannya sama hilangnya Tuan Putri, dia pasti bukan otak di balik semua ini. Seorang kultivator ranah jin dan mana punya kualifikasi buat menutupi rahasia langit. Orang ini paling cuma Bian suruhan yang dikirim sama dalang di balik layar. Sebelum kita tahu pasti keberadaan Tuan Putri, kita sama sekali nggak boleh gegabah bertindak. Kalau sampai ketangkap siapa dalangnya, aku pasti bakal mencabik-cabik tubuhnya sampai berkeping-keping. Senior Anda, masih ingat aku? Aku Minian. Wajah ini adalah wajah dari 30 tahun yang lalu. Wu Enliang yang kutemui pas aku baru siuman dulu. Ternyata itu kamu. Kok kamu bisa ada di sini? Senior, masuk dulu, kita bicara di dalam. Senior, kamu nggak seharusnya datang ke kerajaan Yeyu.
Tempat ini lagi penuh masalah. Sepertinya rubah kecil kayak kamu tahu banyak hal. Ya, tapi itu nggak ada hubungannya sama aku. Tujuan aku simpel banget. Cuma pengen menikahi Putri Wanyan. Senior, kamu kan bahkan belum pernah ketemu sama Putri Wanyan itu. Aku tahu kamu pasti kesini bukan demi dia. Tapi, nggak peduli apapun alasanmu. Tolong buruan pergi dari kerajaan Yeyul. Sayembara cari menantu itu cuma tipuan. Kalau kamu tetap di sini, nggak bakal ada untungnya sama sekali buat kamu. Haimen, menarik juga. Klan Hu dan klan Macan, dua klan yang jadi pilar utama kerajaan Yeyul ini aja ikutan. Masa iya itu cuma tipuan? Lagi pula, anggaplah itu emang beneran tipuan. Kamu yang cuma siluman kecil begini, kok bisa tahu? Senior, kalau dulu kamu nggak kasih aku keberuntungan itu, Miniang mungkin nggak akan pernah bisa mencapai ranah pondasi. Aku nggak bisa kasih tahu detail soal tipuan itu. Tapi satu hal yang pasti, lokasi sayembara cari menantu itu pasti bakal diadakan di area terlarang kerajaan Yeyul. Kalau kesana tanpa membawa barang kuncinya, sama aja kayak bunuh diri, nggak bakal bisa selamat. Klan Hu dan klan Macan udah dapat barang kunci itu, makanya nyawa mereka aman-aman aja. Tapi kalau senior tetap nekat mau ke sana, di dalam area terlarang itu nanti, carilah orang-orang dari ras manusia yang sama kayak senior. 5 tahun lalu, pas perang besar antara kedua negara, ada 2 orang dari ras manusia yang tahu beberapa rahasia. Terus mereka dikejar-kejar sama master hebat ranah Huasen dari kerajaan Yeyul sampai ke dalam area terlarang. Kalau mereka masih hidup, mungkin cuma mereka satu-satunya jalan keluar buat senior. Xiao Bai, dasar pengkhianat. Dia beneran pengkhianat bagi ras siluman. Kalau tebakanku tidak salah, 2 orang dari ras manusia yang diusir ke area terlarang itu pasti Peri Changsheng dan Master Zhang Yixil. Xiao Bailan membentak, jangan harap. Biar kamu bunuh aku sekalipun, aku nggak akan pernah ngasih tahu. Aku peringatkan kamu, jangan sekali-kali lepasin aku. Kalau nggak, aku pasti bakal mencabik-cabik si rubah jalan Humei yang itu sampai hancur berkeping-keping. Dulu klan rubah berbelas kasih dan melepaskannya. Nggak disangka dia malah berbalik membantu orang luar. Dia pantas mati. Sepertinya, di kerajaan Yue kalian sempat mengalami pembersihan besar-besaran. Ya, waktu aku bertemu Humei yang dulu, dia masih seorang kultivator ranah kemudian di tingkat 9. Bahkan wujud manusianya belum sempurna. Waktu itu, nada bicaranya masih penuh kepolosan. Sama sekali nggak kelihatan seperti kultivator yang banting tulang di kasta bawah. Waktu itu aku sempat heran. Bagaimana mungkin seorang nona muda dari klan monster terpandang bisa berkeliaran sendirian untuk melatih diri? Kalau dipikir-pikir sekarang, dia sama sekali bukan pergi sendiri, tapi diusir oleh kalian. Siapa bilang Humei yang itu nona muda dari klan terpandang? Dia cuma monster biasa. Kata-katamu ini justru semakin memperjelas apa yang ingin kamu sembunyikan. Tapi itu wajar saja, karena kamu belum pernah merasakan kehidupan kultivator kasta bawah. Dunia kultivasi itu tempat yang kejam, saling memangsa. Dan bagi kultivator kasta bawah, hal itu jauh lebih parah. Terkadang, teman yang sudah seperti saudara sendiri pun bisa saling bunuh sampai mandi darah hanya demi sebutir batu spiritual. Kalau Humei yang bukan nona muda dari klan terpandang, dengan kepribadiannya yang begitu polos dulu, mungkin dia sudah mati tanpa sisa sejak lama. Sekarang setelah dia kembali lagi ke klan rubah, sepertinya dia berniat membalas dendam darahnya yang mendalam. Hanya dengan kultivasi ranah pembangunan pondasi sekecil itu, dia mimpi mau balas dendam. Jangankan dia, bahkan kalau ditambah kamu pun, kalian berdua di kerajaan Yue nggak akan bisa membuat kekacauan apa-apa. Udah dibilang berkali-kali juga, gue nggak tertarik sama rahasia kerajaan Yue kalian. Mau kalian menghancurin kerajaan rakyat atau enggak, itu bukan urusan gue. Gue cuma mau bawa jasad guru sama kakak-kakak seperguruan gue buat dibawa pulang. Kenapa sih lu nggak percaya banget? Kalau emang cuma mau bawa pulang jasad mendiam, kenapa lu harus usaha sekeras ini? Sekarang gue bahkan curiga, pertemuan nggak sengaja kita waktu itu sebenarnya udah lu rencanain dari awal. Lu tuh emang punya niat busuk, sengaja mau ngegulingin kerajaan Yue gue. Terserah lu mau mikir apa, lu mau tidur. Kurang aja. Berani-beraninya lu nyuruh gue tidur di lantai. Lu pikir gue gak berani ngebunuh lu? Hai. Jangan tidur terus, kita harus berangkat sekarang. Kak Chen, gimana istirahatnya semalam nyenyak? Semalam aku tidur nyenyak banget. Makasih banyak atas sambutannya, Kak Hu. Kak Chen, kamu berencana bawa dia ikut ujian juga? Benar, aku sama Xiao Bai selalu berdua dan saling bergantung. Kemanapun pergi, kita nggak bakal terpisahkan. Kak Chen bisa aja bercandanya. Melihat wujudnya yang kayak begini, kamu malah namain dia Xiao Bai. Menarik, menarik banget. Habisnya, mau gimana lagi? Xiao Bai tuh selalu berhayal kalau dia punya tubuh yang putih bersih.
Makanya aku kasih dia nama itu. Oh ya, nggak apa-apa kan kalau aku bawa Xiao Wei ikut ujian ini. Ujian kali ini bebas pakai cara apa aja kok. Termasuk bawa hewan peliharaan tempur juga boleh. Kak Chen, silakan ikut aku. Kak Akahu, ini tempat apa ya? Tempat ini adalah area terlarang kerajaan Yue kami. Sekaligus jadi lokasi ujian untuk sayembara jodoh kali ini. Di bagian terdalam area terlarang ini, ada sekuntum bunga Bianhua. Siapapun yang berhasil memetiknya, dialah yang berhak menikahi Putri Wanyan. Oh, jadi begitu ya? Tapi kok kan siluman peserta lainnya nggak kelihatan? Mereka semua udah masuk duluan. Aku sengaja datang khusus buat jemput Kak Chen, makanya aku nggak masuk duluan. Aduh, ternyata gara-gara aku, waktu Kak Hu jadi terbuang. Sumpah, aku jadi nggak enak banget nih. Kak Chen nggak usah merasa bersalah gitu. Kita akan langsung klop pas pertama ketemu. Masalah kecil kayak gini sih nggak ada apa-apanya. Lagian, yang masuk duluan juga belum tentu dapat keuntungan. Siapa yang bisa dapetin bunga Bianhua, dialah pemenang aslinya. Yuk, Kak Chen, silahkan duluan. Kabut beracun di area terlarang ini nggak bisa diremehin. Bahkan kultivator tingkat jindan sekalipun, nggak bakal bisa menghindari efek racunnya. Aku bisa tetap baik-baik saja. Itu murni karena fisik ras silumanku yang sangat kuat. Kalau kultivator manusia biasa nekat masuk ke sini, paling nggak sampai setengah hari sudah tewas membusuk tanpa suara. Kak Akahu, kabut beracun di sini memang nggak main-main. Aku punya pil penawar racun khusus di sini. Mau coba minum satu? Aduh, Kak Chen, kalau nggak diingetin, aku hampir lupa. Kabut beracun di sini memang parah banget. Bahkan kultivator tingkat jindan pun nggak bakal sanggup nahan. Tapi karena fisik langgungku kuat banget, aku masih bisa menahan kabut beracun ini. Jadi, nggak usah buang-buang pil berharga milik Kak Chen. Omong-omong, Kak Chen, kabut beracun di sini harusnya cuma ada di area terlarang kerajaan Yeyu. Kok Kak Chen bisa langsung tahu dalam sekali lihat? Jangan-jangan, Kak Chen pernah ke area terlarang kerajaan Yeyu sebelumnya? Tentu saja aku belum pernah ke area terlarang kerajaan Yeyu. Tapi, aku pernah membaca sebuah kitab kuno tanpa nama, dan melihat catatan yang mirip dengan tempat ini. Di kitab kuno itu, dia tercatat tentang berbagai keunikan di tempat-tempat misterius. Salah satunya mirip banget dengan tempat ini. Selama 500 tahun terakhir, area terlarang kerajaan Yeyu ini tidak pernah dimasuki oleh orang luar. Kitab kuno yang Kak Chen baca itu, sebenarnya ditulis oleh siapa ya? Kalau itu, aku sendiri juga kurang tahu. Pas aku nemuin kitab kuno itu, kondisinya udah lapuk banget dan hampir hancur. Bisa jadi, buku itu ditulis sejak 500 tahun yang lalu. Ada benarnya juga. Mending kita buruan berangkat der. Yixiu, pertahanan Wuweidumu nggak bakal bertahan lama lagi. Raja Serigala, kamu membiarkan klan siluman menggunakan kekuatan terkutuk seperti ini. Ujung-ujungnya cuma bakal membawa kehancuran total bagi klan siluman. Belum terlambat kalau mau bertobat sekarang. Bertobat? Ngapain aku harus bertobat? Kekuatan ya kekuatan. Mana ada urusan baik atau jahat? Kalau nggak pakai kekuatan ini, gimana caranya aku bisa menghancurkan kekaisaran Yakin? Walaupun ras kita berbeda. Tapi aku respect banget sama kamu. Asal kamu mau meninggalkan jalan sesat itu dan bergabung denganku, aku bakal bantu kamu tembus ke ranah transformasi dewa. Butuh waktu 300 tahun, cuma buat merobek sedikit segel area terlarang ini. Setelah itu, dengan memanfaatkan luapan kekuatan itu, jumlah kultivator negeri Liu melonjak pesat. Tapi siapa sangka, dua orang tua bangka dari kuil Tianfu dan sekte Linglong itu malah nekat mempertaruhkan nyawa buat menghalangi, sampai berhasil menutup sebagian besar celah itu. Sekarang si Yixiu, isi biksu gundul ini, malah menahan mati-matian celah terakhir itu. Kalau dia kepepet terus nekat mengorbankan nyawanya buat menutup celah itu, aku bakal susah banget buat menjebol segelnya lagi. Itu bakal sesulit menggapai langit. Willow, kamu masih belum tahu juga asal-usul manusia itu? Lapor Raja Serigala, tidak ada catatan tentang dia di dalam kekaisaran Daqiang. Mungkin dia cuma pakai nama samaran. Ci, biarkan dia bertingkah sok hebat untuk beberapa hari ini. Begitu ritual kurban darah selesai, hingga akan ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku. Nanti mau itu ras manusia ataupun kan siluman, semuanya harus tunduk dan berlutut di hadapanku.
Daripada kalian pusing mikirin cara saling bunuh, mending kalian lihat baik-baik reruntuhan kuno ini. Jangan sok misterius di sini. Ada jalan aman ke surga malah gak kamu pilih. Sekarang malah nekat menerobos masuk ke pintu neraka. Hari ini adalah hari kematian lo, Chan Changsen. Gue tahu lo mau bunuh gue, tapi bisa sabar bentar gak sih? Gak lihat nih gue lagi sibuk riset. Apaan maksud lo sabar bentar? Gue nih mau ngebunuh lo sekarang. Ya, bisa serius dikit gak sih? Chan Changsen, lo bener-bener nyari mati. Tulisan, maksud lo apa? Lo mau pihak ras asing? Lin Ho. Bunuh orang mah, bisa kapan aja. Jangan lupa tujuan kita kesini buat apa. Kita kesini buat nyari warisan ras siluman. Bukan buat ribut sendiri. Bocah ini pasti dibekini kultivator hebat. Kalau sampai kita melanggar pantangan besar, bisa gawat urusannya nanti. Hei, Bro Chen, apa lu udah nemu petunjuk? Bro, alam rahasia Wuliang di wilayah dinasti Dacian. Lo pernah dengar tentang itu kan? Pernah dengar sekilas? Memangnya apa hubungannya alam rahasia Wuliang sama tempat ini? Jelas ada, malah get banget hubungannya. Di area terlarang kerajaan Yiyue ini, tiba-tiba muncul istana kuno yang mirip banget sama yang di alam rahasia Wuliang. Bro gak ngerasa aneh? Apa? Padahal alam rahasia Wuliang itu gak boleh dimasukin selain ras manusia. Kalau Bro Chen gak bilang, gue beneran gak bakal tahu. Pola ukiran di sini jelas bukan hiasan biasa. Kalau kalian berdua gak buru-buru, gue bisa coba pecahin maknanya. Bahkan para ketua ras gue aja pada gagal. Bro Chen yakin bisa pecahin makna di ukiran ini. Kalau petunjuk dari kedua istana kuno ini digabung, pasti ada jalannya. Orang yang ninggalin semua ini, pasti pengen generasi penerus tahu sesuatu. Bukan sengaja mau main rahasia-rahasia agar. Alasan kenapa kita gak paham, karena petunjuknya emang sengaja dibagi menjadi dua. Tapi itu karena jeda waktunya udah terlalu lama. Makanya tulisan kuno di masa lalu udah pada lenyap. Ternyata gitu. Bro Cheng, lo nemu sesuatu. Apaan tuh? Buruan kasih tahu. Kalian berdua kan tuan muda klan. Pasti punya wawasan yang luas banget dong. Kalian pasti udah sadar kalau pola di kedua istana perunggu kuno itu saling berhubungan. Tapi kalian sama sekali nggak bisa nemuin satupun aksara yang cocok buat pola itu. Terus, itu tandanya apa? Waktunya udah terlalu lama. Aksara zaman dulu udah lenyap di telan sejarah. Halas, buruan ngomong. Nggak usah bertaut-tele. Nggak usah main teka-teki di sini. Sosok sakti itu pengen nyampein pesan. Makanya dia pasti nyari cara yang bisa menembus waktu dan terbebas dari aksa. Cara yang terbebas dari aksara. Cara ini adalah yang paling simpel, tapi juga paling efektif, yaitu lewat gambar. Aksara bisa aja hilang di tengah sejarah, tapi gambar nggak bakal kayak gitu. Soalnya, gambar adalah cara pertama bagi setiap makhluk hidup buat belajar. Pola di istana perunggu kuno ini sama sekali bukan tulisan, melainkan sebuah lukisan yang sangat hidup. Kita selama ini menganggapnya sebagai tulisan. Pantesan aja kita nggak bakal pernah bisa paham artinya. Istana perunggu kuno ini udah ada sejak ribuan tahun lalu. Banyak sosok sakti dari klan siluman kita pun nggak berkutik. Tapi manusia ini pas datang ke sini, baru beberapa jam aja, ternyata malah berhasil mencahin misterinya. Kecerdasan kayak gini bener-bener bikin minder. Lukisan ini lagi nyeritain sebuah kisah kuno. Dulu sekali, setiap selang beberapa waktu, langit bakal nurunin monster raksasa mengerikan yang tak terlukiskan, buat nangkapin semua makhluk hidup di bumi sesuka hati. Karena itu, seluruh makhluk di bumi bersatu. Tapi usaha mereka selalu sia-sia, sampai akhirnya suatu hari, ada yang nemuin sebuah kekuatan yang dahsyat luar biasa. Berkat bantuan kekuatan itulah, seluruh makhluk hidup akhirnya berhasil menghancurin monster raksasa di langit. Tapi sayangnya, setelah itu, kekuatan ini jauh lebih berbahaya daripada pusaran kekuatan di atas langit sana. Lu masih punya pola ukiran yang lain kan? Buruan keluarin. Sebenarnya, apa sih yang terjadi setelah itu? Sorry ya, semua pola yang gue punya cuma ini doang. Dari keseluruhan gambar, kita baru bisa ngumpulin 1/10 bagian doang. Biar bisa nyusun cerita utuhnya, kita harus ngumpulin pola ukiran dari 18 kuil perunggu kuno. 2 diantaranya adalah ras manusia dan ras siluman. Sedangkan 16 ras lainnya udah lama lenyap dalam aliran waktu. Karena gue udah bantu jawab rasa penasaran kalian, bisa gak biarin gue selesai ngomong dulu baru kalian bertindak? HMPH, tingkat pemahaman lu bener-bener bikin kami takut. Tapi yang gue gak habis pikir, orang kayak lu, kenapa mesti jauh-jauh datang ke kerajaan Yiyue cuma buat ikutan sayembara cari jodoh di saat kayak gini? Lu gak usah pakai alasan kagum sama Putri Wanyan buat ngebodohin gue deh. Gue datang ke kerajaan Yiyue tentu aja ada tujuannya. Kalau gak, ngapain juga gue repot-repot pergi sejauh ini? Tapi sebelum gue jelasin apa tujuan gue,
Gue mau bagi cerita dikit tentang kesimpulan cerita yang berhasil gue susun. Belakangan ini, jumlah kultivator di kerajaan Yiwu tiba-tiba melonjak drastis, sampai bikin dinasti Dakin kocar-kacir gak karuan. Semenjak sampai di kerajaan Yiwu, juga nemuin beberapa kejanggalan lain. Di dalam internal kerajaan Yiwu, pernah terjadi pembantaian yang sangat kejam. Gue juga sempat heran soal hal itu. Soalnya gue gak habis pikir, kenapa setelah pembersihan massal kayak gitu, kekuatan kerajaan Yiwu bukannya melemah, malah melonjak drastis. Ditambah lagi, gue dengar kabar, kalau di dalam dinasti Dakin, kemungkinan ada pengkhianat. Semua petunjuk ini awalnya kelihatan akak, tapi sebenarnya saling berhubungan. Hanya saja, selama ini selalu ada satu kepingan puzzle penting yang hilang. Sampai akhirnya, sekarang, gue berdiri di sini. Akhirnya, gue berhasil nemuin kunci penting ini. 18 kuil kuno perunggu. Semuanya menceritakan kisah yang sama. Tapi karena udah kemakan zaman, kondisinya jadi hancur lebur. Kalau cuma ngandelin satu kuil aja, mustahil kita bisa nyusun informasi yang utuh. Makanya, gue punya alasan kuat buat curiga. Kalau pengkhianat kekaisaran Dakin itu sengaja bawa rahasia besar yang mengguncang dunia ini buat membelet ke kerajaan Yiwu. Lagian, kalian sadar gak sih? Kuil perunggu di sini sengaja dirusak sama seseorang. Dan anehnya, bagian yang rusak itu tepat banget di bagian saat zaman dulu para makhluk hidup memanfaatkan kekuatan terkutuk itu. Lo sebenarnya mau ngomong apa sih? Gue cuma mau bilang, gak usah mimpi bisa bunuh gue. Karena buat bunuh gue aja, kalian belum selevel. Melihat reaksi kalian barusan, kalian juga gak tahu kenapa kerajaan gue tiba-tiba bisa jadi kuat luar biasa. Kalau tebakan gue gak salah, kalian berdua juga kesini cuma buat nyari tahu rahasia ini kan? Sekarang, setelah kalian tahu rahasia yang mengancam nyawa ini, menurut kalian, dalam dibalik perusakan kuil perunggu itu, bakal ngelepasin kalian gitu aja? Bagus. Pemuda berbakat luar biasa sepertimu, benar-benar langka di dunia ini. Hormat saya, Raja Serigala. Orang ini adalah mata-mata kiriman kekaisaran Dakin. Dia cuma mau menghasut kita dengan omong kosongnya. Kami baru aja mau meringkusnya dan menyerahkannya langsung ke tangan Raja Serigala. Kalian suku, bahkan demen banget main trik kotor. Murahan, dulu kalian juga yang ngomporin. Bocah suku harimau itu buat ngejar UR, yang gak lain cuma mau manfaatin UR, biar bisa ngorek rahasia di balik semua ini. Sekarang kalian udah tahu rahasianya. Masih belum puas juga. Kayaknya, riwayat kalian udah tamat sampai di sini. Dua sesepuh kolot dari klan Rubah dan klan harimau itu beneran mikir kalau mereka kerjasama bakal bisa maksa raja ini buat nyerahin rahasia itu. Pikiran kayak gitu bener-bener naif banget. Kalian berdua itu bisa dibilang masa depan klan siluman. Kalau sekarang kalian mau tobat dan gabung ke pihak gua bisa aja gak bunuh kalian. Bahkan gua bakal kasih kalian peluang emas yang luar biasa. Kami bersumpah akan selamanya setia pada Raja Serigala. Chang Changseng, gua sangat menghargai bakat lo. Bocorin siapa dalang di balik semua ini dan tunduklah sama gua, maka gua bakal ampuni nyawa lo. Sayang sekali, Raja Serigala tampaknya bakal kecewa. Sosok di balik gua nggak bakal pernah bisa lo tebak. Lagi pula, setahu gua, buat dapetin kekuatan terkutuk itu, kayaknya butuh semacam ritual tumbal darah. Alasan Raja Serigala masih belum bunuh gua sampai sekarang. Pasti karena lo ngerasa sayang kalau kultivasi gua ini terbuang sia-sia. Ternyata lo beneran tahu terlalu banyak. Kalau emang gitu, Raja ini bakal kabulin kemauan lo. Tapi ternyata masih kurang sedikit. Tanpa adanya UR sebagai pemicu dari darah yin murni miliknya, cuma ngandelin hasil obat dari kolam darah ini, kayaknya nggak bakal cukup buat bantu gua menerobos ke ranah Huashen. Willow, apa beneran gak ada cara lain lagi? Lapor Raja Serigala, orang tua ini memang masih punya satu cara lagi. Cara apa? Caranya adalah dengan memakan Anda. Begitu memakan Anda, saya pasti bisa menembus ranah Huashen. Jangan buang-buang tenaga sia-sia, karena gua bisa bantu lo sampai ke puncak ranah Huashen. Tentu aja di dalam teknik kultivasi yang gua warisin ke lo, udah gua taruh cara buat ngatasin lo. Jantung dari kultivator puncak Huashen ini beneran jadi asupan yang luar biasa. Selanjutnya, giliran lo. Kenapa lo sama sekali nggak takut sama gua? Leluhur Gul, bahkan di saat kayak begini. Apa Anda masih belum mau nunjukin wujud asli Anda? Haha, akhirnya ketebak juga sama lo. Lo emang murid dari kuil Sangking selama 500 tahun terakhir ini, yang paling luar biasa.
Ya sudahlah, karena semuanya sudah terlanjur. Orang ini adalah leluhur dari sekte Shanking, sosok yang menuntun jalan kultivasi Chen Changsheng, Master Yuhua. Jauh-jauh menempuh ribuan mil, datang ke kerajaan Liu yang berbahaya ini, sungguh menyusahkanmu. Coba beritahu kakek guru, bagaimana kamu bisa tahu? Para kultivator kerajaan Liu, karena metode kultivasi sesat itu, kekuatan mereka memang melonjak drastis, itu fakta. Tapi guru dan yang lainnya adalah veteran yang sudah punya asam garam pertempuran. Gak masuk akal kalau mereka sampai habis tak bersisa. Jadi, kamu curiga ada pengkhianat di Kekaisaran Qin Agung. Yang membocorkan informasi ini, rute perjalanan, dan titik persembunyian guru dan yang lainnya adalah rahasia mutlak sekte. Bahkan Kekaisaran Qin Agung pun belum tentu tahu semuanya. Satu-satunya penjelasan adalah ada pengkhianat di dalam sekte Shanking sendiri. Aku sempat mencurigai semua orang di sekte, tapi aku nggak pernah menyangka kalau orang itu adalah kakek guru sendiri. Kakek guru sudah menjadi kultivator tangguh di ranah transformasi jiwa. Kerajaan Liu yang sekecil ini gak akan sanggup menawarkan imbalan yang cukup untuk merekrut Anda. Lalu, bagaimana kamu bisa begitu yakin kalau akulah pengkhianat itu? Sebenarnya, aku juga baru saja bisa memastikannya kalau kakek guru adalah pengkhianat itu. Setelah tiba di kerajaan Liu, aku bertemu dengan seorang anggota ras iblis. Dia langsung bisa mengenali jurus rahasia sekte Shanking, perisai darat, bahkan sangat paham tentang seluk-beluk sekte Shanking. Tapi, yang menarik adalah, meskipun dia tahu sedalam itu tentang sekte Shanking, anehnya, dia cuma tahu kalau sekte Shanking memiliki 9 murid langsung, dan pengkhianat ini sangat baik padaku. Dia sengaja memutus semua sumber informasi tentang diriku, demi melindungiku. Makanya, aku sempat mengujinya sedikit. Aku langsung membeberkan nama asliku di turnamen pemilihan menantu. Tapi, sampai detik ini, petinggi kerajaan Yeyu masih belum tahu identitas asliku. Ini semua sudah cukup membuktikan banyak hal, HNPH. Mendengar kisah diri sendiri dari mulut orang lain, rasanya punya keunikan tersendiri. Pas masuk ke area terlarang, aku udah melihat jasadnya guru. Jadi, pengkhianatnya nggak mungkin guru. Seiring terbongkarnya rahasia istana perunggu kuno, motif Anda jadi kelihatan jelas banget. Selain itu, di makam buku kuil Shanking, aku pernah baca catatan perjalanan tanpa nama. Di dalamnya tertulis detail tentang situasi di area terlarang kerajaan Yeyu. Catatan perjalanan itu harusnya udah berusia lebih dari 500 tahun. Guru leluhur, Anda udah punya niat ini sejak 500 tahun yang lalu. Benar kan? Menerimamu masuk ke kuil Shanking, benar-benar keputusan paling sial yang pernah kuambil seumur hidupku. Rencana yang kususun selama 500 tahun, bisa kamu bongkar semua cuma dalam waktu 5 tahun. Changshan, pemahamanmu benar-benar luar biasa, gak ada tandingannya sepanjang sejarah. Kenapa? Guru leluhur, gak ada yang salah kalau Anda menginginkan kekuatan. Bahkan, kalau Anda mau mendirikan kekaisaran baru sekalipun, guru dan yang lainnya pasti bakal setia dan mengikuti Anda sampai mati. Tapi kenapa Anda tega membunuh mereka? Kuil Shanking adalah hasil kerja kerasku. Awalnya aku nggak mau menyeret kuil Shanking ke masalah ini. Tapi mereka bukan cuma nggak mau mendukungku, malah membocorkan rahasia ini keluar. Kalau bukan karena itu, memangnya kamu pikir orang-orang dari sekte Linglong dan kuil Tianfo bisa tahu soal rencana yang kususun? Rencana yang udah kusiapkan selama 500 tahun. Siapapun yang menghalangi jalanku harus mati. Terus, gimana dengan kakak ketiga? Kenapa Anda melepaskannya? Sifat malas si Jin Shui, kan kamu sendiri juga tahu. Waktu King Feng dan yang lainnya nemuin rahasia ini, dia malah kebetulan lagi kabur buat malas-malasan. Jadi, dia nggak tahu apa-apa. Omong-omong, gimana kamu bisa tahu kalau buat ngedapetin kekuatan itu perlu pengorbanan darah? Anda kan pintar banget, kok sekarang malah jadi bingung sendiri. Dimensi rahasia Wulian. Anda pasti udah sering banget kan kesana dim-dim tanpa ada yang tahu. Pas aku lagi menyalin polanya, aku sengaja menyembunyikan sebagian dari pola itu. Iya, dengan sifatmu yang super waspada dan teliti kayak gini, sangat masuk akal kalau kamu diam-diam nyimpen rahasia Changshan di seluruh istana Shanking. Kamu tahu nggak kenapa aku paling menjagokanmu? Karena aku merasakan sesuatu di dalam dirimu. Sebuah aura yang bahkan aku sendiri pun nggak punya, yaitu ketenangan yang mutlak. Kamu nggak punya sifat gerasah gerusuh seperti manusia biasa. Kamu juga nggak punya obsesi buta kayak para kultivator lainnya. Seolah semua hal di dunia ini itu cuma sekadar masa lalu dalam hidupmu, bagai asap yang berlalu begitu saja. Para kultivator melatih diri hanya demi keabadian. Tapi bahkan kultivator ranah transformasi jiwa yang sudah hidup 1000 tahun pun nggak ada yang punya aura sepertimu. Dan terbukti, aku nggak salah menilaimu. Sekarang, kesempatan emas ada di depan matamu. Asalkan kita bekerja sama, kita bisa melangkah jauh lebih hebat dibanding siapapun. Kenapa? Kamu juga mikir kalau kekuatan ini membawa petaka? Kalau soal itu, kamu tenang saja.
Aku sudah mempelajari masalah ini baik-baik. Setelah disaring lewat garis keturunan, efek buruknya bakal hilang sama sekali. 18 suku yang menjaga istana kuno perunggu adalah alat penyaring terbaik untuk menjinakkan kekuatan ini. Klan mereka akan terus berkembang biak dan tanpa henti menyuplai diriku dengan kekuatan garis keturunan yang murni. Si bodoh Wanyan Agudo itu terus-menerus menggunakan tubuh putrinya untuk menyaring kekuatan ini. Tapi dia nggak tahu kalau garis keturunan yang nggak murni itu nggak bakal bisa menyaringnya dengan bersih. Kalau nggak, dia nggak akan bisa kukendalikan balik. Leluhur, tujuanku datang ke kerajaan Liu cuma satu, yaitu membawa pulang jasad guru dan para kakak seperguruan. Kamu ternyata nggak pernah berubah, masih sama seperti dulu. Tapi kamu juga harus tahu, siapapun yang tunduk padaku akan jaya, dan yang menentangku akan binasa. Murid tentu tahu hal itu. Karena itu, murid mohon demi hubungan kita di masa lalu, izinkan murid mengurus jasad guru dulu. Baru setelah itu silakan bertindak. Pengantar jenazah, julukan yang menarik. Tapi kenapa kamu cuma gali 3 makam aja? Memangnya kamu pikir kamu bisa bawa mereka pergi hidup-hidup? Guru Agung, kalau saya cerita, tolong jangan diketawain ya. Sebelum masuk sekte, murid ini dulunya cuma jualan peti mati. Makanya saya sampai dapat dijulukan yang aneh begini. Tapi, sebagai profesional yang meneliti bidang ini, murid ini punya perhitungan yang sangat akurat soal takarannya. Loh, atas dasar apa kamu seyakin itu? Haha, Guru Agung. Apa Anda pernah dengar tentang yang mulia abadi 100 sembah? Makhluk terkutuk, berani-beraninya kamu menampakkan diri. Dixiu, tunggu apa lagi? Cepat lari. Tunggu dulu, Guru Agung. Murid ini dulunya jualan peti mati. Suatu hari nanti, murid ini pasti akan mengantarkan jenazah Anda ke liang kubur. Jangan rebahan terus. Cepat bangun dan lari lagi. Aduh, leluhurku. Tadi saya baru saja merapal teknik rahasia terlarang dari kuil Tianfo. Menggunakannya sekali saja bukan cuma menguras seluruh darah esensi tubuh, tapi juga memotong 10 tahun umur saya. Biksu ini cuma seorang kultivator di ranah Yuanying, bukan kultivator hebat di ranah Huasen. Menggunakannya sekali memang cuma mengurangi 10 tahun umurmu. Tapi biar ku beritahu ya, Wanyan Gudu yang sudah mencapai puncak ranah Huasen saja, bahkan gak sanggup bertahan 1 jurus pun di hadapan Master Yohua. Begitu dia berhasil mengejar kita, kamu gak perlu nunggu 10 tahun lagi. Nyawamu bakal melayang sekarang juga. Cepat. Kalau dia memang bisa mengejar kita, ya sudah, biarkan saja dia bunuh kita. Kalau kita terus-terusan lari begini, bahkan tanpa dia harus angkat tangan pun, aku sendiri yang bakal mati kelelahan. Cicit muridku yang satu ini benar-benar jago banget lari. Hanya dalam waktu 4 jam, dia bahkan bisa kabur sejauh 10.000 li. Cicit muridku tersayang, kamu harus bersembunyi dengan sangat baik, ya. Sebab kalau sampai Guru Agung ini menemukanmu, nyawa lu bisa melayang. Tubuh asli gua di sana lagi kena masalah. Kon ini nggak bisa nunda waktu kelamaan lagi. Changshan, kita bisa stop lari-larian nggak sih? Yuhua Shenren itu cuma di puncak ranah Huasen, bukan di atas ranah Huasen. Kita sekarang udah kabur sejauh 10.000 li.
dia nggak bakal bisa nangkep kita. Hati-hati, itu kunci biar selamat. Siapa yang tahu kalau kakak guru kita punya jurus rahasia aneh buat nemuin kita. Sekarang kita udah nggak perlu kabur lagi kan? Jarak kita dari kerajaan Yuyu udah genap 30.000 li. Mau Yuhua Shenren itu dewa sekalipun, dia nggak bakal gampang nemuin kita. Ya, emang udah lumayan jauh sih. Sekarang posisi kita sama kerajaan Yuyu udah terhalang satu dinasti. Bahkan kalau dia mau nangkep kita, pasti nggak bakal semudah itu. Kalau kata lu aman, ya berarti emang aman. Iya, lu waktu itu, Nenseng gimana? Aduh, bibi guru, beliau menghilang. Bahkan, kalau lu bilang ke gua sekarang, kalau Nianshan udah tewas mengenaskan, gua masih bisa maklum. Tapi maksudnya menghilang itu gimana? Dia kan masuk ke area terlarang kerajaan Yuyu bareng lu. Orang hidup segede gitu, kok bisa-bisanya hilang? Waktu sekte tahu kalau Yuhua Shenren berkhianat, kita berhasil membongkar rahasia kerajaan Yuyu. Tapi pas mau menyegel kekuatan terkutuk itu, demi nyelamatin kita, leluhur kuil Tianpeng dan sekte Linglong, semua datang buat nolongin. Tapi kita tetap nggak bisa nerobos kepungan. Akhirnya, kedua leluhur harus membani nyawa mereka demi menyegel sebagian besar kekuatan itu secara paksa. Gua nggak nanya soal keadaan di area terlarang kerajaan Yuyu. Gua cuma mau tahu Li Nianshan masih hidup atau udah mati. Setelah para leluhur gugur, kita berdua jelas nggak bisa kabur. Tadinya kita berdua mikir bakal langsung mati di tempat. Gak nyangka Paman Guru ternyata di dalam istana kuno perunggu. Terus nemuin portal teleportasi kuno yang udah rusak. Terus di mana? Jangan bilang lu sengaja tinggal sendirian di sana buat nahan musuh biar Nianshan bisa kabur duluan. Soalnya portal teleportasi itu kan udah rusak. Waktu lagi teleportasi, gue nggak sengaja terlempar keluar. Habis itu, karena udah benar-benar gak ada pilihan lain, gue terpaksa sembunyi di sela-sela retakan segel. Tiap kali mereka mau bunuh gue langsung pasang ancang-ancang buat ngajak mati bareng. Kalau gak kayak gitu, kayaknya gue gak bakal bisa bertahan hidup sampai sekarang. Terus, portal teleportasi di istana kuno perunggu itu ngarah kemana? Gak tahu. Portal teleportasi kuno itu, kekuatannya dahsyat banget, gue gak paham. Tapi jarak teleportasinya harusnya lebih dari 100.000 li. Jarak teleportasi sampai 100.000 li lebih. Di dunia seluas ini, di mana gue harus nyari bocah itu, si Nianshan. Sebenarnya lu gak usah terlalu khawatir. Paman Guru kan udah di puncak ranah Nasken Soul. Cuma tinggal selangkah lagi menuju ranah Soul Formation. Dengan kekuatannya, dimanapun dia berada, dia pasti bisa bertahan hidup dengan baik. Ngomong-ngomong, kok tiba-tiba lu udah di ranah Golden Core aja? Seingat gue, dulu bakat kultivasi lu kan payah banget. Terus kayaknya Paman Guru juga udah kenal lu dari lama banget. Sebenarnya lu udah hidup berapa lama sih? Bentar, lu ngapain nangisin? Bukan gue juga yang bunuh bokap lu. Lagian dalam situasi kayak itu, lu bisa selamat aja harusnya bersyukur banget. Kenapa gue gak boleh nangis? Ayah yang paling gue sayang ternyata cuma manfaatin gue. Terus sekarang dia meninggal. Kalau lu ngalamin hal kayak gini, apa lu gak bakal nangis? Makasih ya udah ngurus jasad ayah gue. Meskipun dia manfaatin gue, tapi gimana pun juga, dia tetap ayah gue. Kalau gak ada lu, mungkin jasadnya bakal terlantar gitu aja di antara anu. Sebenarnya, jasad bokap lu kemungkinan besar gak bakal terlantar kayak gitu sih. Soalnya racun mayat di tubuhnya itu ngeri banget. Bisa jadi, Master Yuhua emang sengaja mau ngambil jasad dan garis keturunan ayah lu. Jadi, meskipun Chen Changsheng udah ngubur dia, kemungkinan besar bakal digali lagi sih. Tapi gue mau tanya, rencana lu selanjutnya mau ngapain? Gak ngapa-ngapain. Gue udah muak sama dunia kultivasi ini. Rencananya mau balik ke kerjaan lama, jualan peti mati. Kalau kalian gimana? Master Yuhua sekarang udah kuasai kerajaan Yuyu. Kalau dibiarin terus, rakyatnya pasti bakal kena petaka besar. Jadi, gimana pun caranya, gue harus balik. Lu sendiri gimana? Amitabha. Dinasti Dakian. Kekaisaran sama kerajaan Yuyu sekarang lagi menderita banget. Seperti kata pepatah, kalau bukan gue yang masuk neraka, siapa lagi? Ngomong yang jelas, Dek. Gue mau bawa kuil Tianfo kabur sejauh mungkin. Master Yuhua pasti gak bakal ngelepasin kita. Ini jasad lu sama kakak-kakak seperguruan gue. Karena lu mau balik, sekalian bawa mereka pergi. Ini tempat pemakaman bagus yang udah gue pilihin. Gerakan lu kok terbiasa banget, Sir. Barang-barang ini, jangan-jangan udah lu siapin dari lama. Selamat, tebakan lu bener banget. Sejak pertama kali masuk sekte Shen King, gue udah nyiapin peti mati buat seluruh saudara seperguruan, lengkap sama tanah kuburannya, termasuk buat guru sama guru agung gue. Kalau dipikir-pikir, berarti punya gue juga udah lu siapin? Iya dong, tapi lu harus bayar. Karena kita temenan.
Gue kasih diskon 20% deh. Chen Changsheng, gue kan masih sehat walafiat sekarang. Lu kok udah nyiapin peti mati sama kuburan buat gue secepat ini? Apa nggak kepagian? Ini kan demi kebaikan lu sendiri. Kalau nggak beli sekarang, nanti nggak bakal ada kesempatan lagi lo. Disiapin dari awal biar besok-besok nggak ribet. Lagian lu kan bukannya nggak bisa mati. Cepat atau lambat hari itu pasti bakal datang. Cie. Gini-gini, gue ini kultivator ranah Yuan Ying sekarang. Bisa aja kan ke depannya gue tembus ke ranah Huashen. Emang kultivator ranah Huashen nggak bisa mati? Oke, niat baik lo gue hargain banget. Tapi siapa yang bakal nguburin siapa di antara kita berdua, itu sih belum tentu. Omong-omong, siapa sih Xianzun Baibai yang lo maksud itu? Kalau bukan, karena bayangan ilusinya, kita berdua pasti udah mati konyol. Mending lo nggak usah mikirin itu dah. Xianzun Baibai itu paling nggak tokoh dari 2000 tahun yang lalu. Sekarang mungkin dia udah mati, dan jasadnya pun udah nggak tersisa. Waktu di alam rahasia mulia, gue nemuin jejak waktu yang dia tinggalin. Di sana terekam beberapa kisah perjalanan hidupnya. Awalnya, dia berniat buat melukis di alam rahasia itu. Tapi akhirnya dia milih tempat lain. Dulu gue kira senior ini cuma sekadar nyari tempat yang bagus aja. Tapi setelah tahu rahasia kuil kuno perunggu, gue ngerasa situasinya nggak sesederhana itu. Awalnya gue cuma iseng nyoba-nyoba aja. Nggak nyangka ternyata beneran berhasil. Terus, kalau seandainya Xianzun Baibai ninggalin peti mati batu yang ternyata nggak ngefek, gimana? Ya terpaksa gue harus nyari perlindungan ke leluhur guru gue. Gue emang jualan peti mati, tapi bukan berarti gue pengen mati. Ya emang bener sih logikanya begitu. Tapi kok lo bisa ngomongnya sesantai itu? Gue beneran nggak tahu harus giling lo ini berdarah dingin. Atau tipe orang yang sangat setia kawan. Kalau dibilang berdarah dingin, lo rela menempuh perjalanan ribuan mil, bertaruh nyawa cuma buat nguburin jasad teman lama lo. Tapi kalau dibilang setia kawan, begitu ngomongin soal memihak ke musuh, lo santai banget kayaknya, ada beban moral. Kalian harus pergi sekarang. Bahkan, kalau jejak waktu Xianzun Baibai nggak bisa beresin dia, Shenren Yuhua pasti bakal bikin dia dapat masalah besar. Sekarang kalian udah tahu rahasianya. Dia nggak bakal berani bunuh kalian secara terang-terangan. Asal kalian hati-hati, kalian pasti bisa bertahan hidup. Perjalanan pulang kita sekarang pasti bakal penuh bahaya. Lo nggak mau coba nahan kita gitu. Hujan bakal tetap turun, takdir nggak bisa ditahan. Semua makhluk hidup pun begitu. Akhir dari segalanya itu emang udah pasti bakal datang. Lagian, jalan ini kan kalian sendiri yang pilih buat dilewati. Terus ngapain juga gue harus ngelarang? Paling pon, ntar peti mati yang gue jual ke kalian bakal gue kasih diskon gede-gedean deh. Bener juga sih kata lo. Tapi lo emang beneran brengsek ya? Gak habis pikir gue sama orang gak punya hati kayak lo. Ntar, kalau udah 1800 tahun berlalu, baru deh gue balik buat ngurus jasad lo. Biksu kecil itu, biar kata tiap debat selalu kalah sama gue. Tapi dia sebenarnya pinter banget. Katanya sih negara ini namanya negara Xuanwu. Gak tahu nih, ada apaan yang seru di sana. Tuan, kali ini Anda harus banget bantu saya. Dasuan. Kalau ada masalah, bilang aja langsung. Selama gue bisa bantu, pasti bakal gue bantu kok. Tuan, cuma ini seluruh harta yang saya punya. Sisa baturahnya pasti bakal saya kumpulin sampai lunas. Saya cuma mohon tolong bantu utuhkan kembali jasad adik saya. Hade, bisnis tetap bisnis. Gak ada tuh yang namanya ngutang di sini. Kebetulan gue lagi butuh beberapa bahan herbal. Gue bisa beli. Bahan herbal punya kalian. Isinya cuma bahan herbal tingkat rendah semua. Kualitasnya juga jelek banget lagi. Bagus, semuanya bahan herbal kualitas unggul yang gue cari. Gue bayar 100 batu roh buat beli ini. Terus kalau mau sewa jasa pemakaman gue, tarif paling murahnya 100 batu roh. Berhubung toko gue lagi ada promo. Gimana kalau gue bonusin peti mati kualitas premium? Terima kasih banyak, Tuan. Kebaikan Tuan yang luar biasa ini gak akan pernah saya lupain seumur hidup. Sana temuin adikmu buat yang terakhir kalinya. Cepetan makamin, ya biar bisa tenang di alam sana. Tuan, bidang bisnis yang Anda geluti kok banyak banget, Sir. Udahlah semua paket pemakaman keluarga baik Anda borong sendiri. Anda masih sempet-sempetnya bikin pil obat sama ngobatin orang sakit lagi. 2 hari yang lalu, saya bahkan lihat Anda lagi bikin ukiran di peti mati. Ukiran formasi spiritual gitu. Jangan-jangan Anda mau nambah lini bisnis baru lagi ya? Ini kan gara-gara kalian yang maksa. Tangan kamu ini, kalau dilewat sebulan, juga udah bisa gerak lagi. Besok-besok, kurangi deh berantem sama orang lain. Kalau kemarin musuhmu nggak nahan diri, tangan kananmu ini pasti udah cacat. Tuan, kali ini saya yang teledor. Lain kali, saya nggak bakal kalah dari dia. Orang-orang negeri Xuanwu emang hobi berantem. Sifat gila tarung mereka bener-bener udah mendarah daging.
Aku benar-benar nyesal dulu pernah nyelamatin kamu. Tiap tahun kamu selalu datang buat ngebujuk aku. Udah 10 tahun loh. Apa kamu nggak bosan? Kalau bisa ngajak Tuan ikut, bukan cuma 10 tahun. Bahkan nambah 10 tahun lagi pun, saya rela. Kalau 10 tahun lalu Tuan nggak nyelamatin saya, Singa pasti udah lama mati. Tapi, yang bikin Singa bingung, kenapa Tuan rela? Tinggal terasing di kota perbatasan sekecil ini, aku nggak mau pergi ke ibu kota negeri Xuanwu. Bukan karena aku sombong dengan kemampuanku. Bukan juga karena tawaranmu kurang menggiurkan. Tapi karena ibu kota benar-benar nggak sebanding sama kota Kuhaiku ini. Tuan benar juga sih, tapi negeri Xuanwu benar-benar butuh orang hebat kayak Tuan. Tuan, kali ini Xinghe bawa beberapa barang. Saya yakin bisa gantiin semua kerugian Tuan. Rumput 7 bintang ini adalah pusaka kerajaan kami, yang udah disimpan selama 300 tahun. Dan jamur lengsi daging 1000 tahun ini, bahkan didapatkan oleh negeri Xuanwu, dengan pengorbanan yang sangat besar. Sedangkan untuk kitab pusaka ini adalah kitab 9 putaran misterius yang legendaris. Kalau aja nggak rusak dan cuma tersisa 3 bagian pertama, kitab pusaka ini pasti bisa masuk jajaran tingkat surga. Asalkan Tuan mau ikut ke ibu kota, semua barang ini bakal jadi milik Tuan. Zhu Xinghe kali ini benar-benar keluar modal gen. Jamur lingsi daging, rumput 7 bintang. Semua ini kan bahan utama buat bikin pil Yuli yang legendaris itu. Kabarnya, sekali kamu nelan pil Yuli, maka Anda bisa langsung menguasai tubuh kaca faja. Kekuatan fisiknya begitu dahsyat, cukup untuk memindahkan gunung dan membelah lautan. Tuan memang benar-benar jeli. Begitu tubuh ini terbentuk, tidak akan bisa dihancurkan, kecuali oleh kultivator tahap transformasi dewa. Tuan, apa hadiah ini masih belum cukup pantas di mata Tuan? Katakan saja apa yang Tuan inginkan. Selama saya bisa mendapatkannya, apapun syaratnya pasti akan saya penuhi. Ini, Tuan Muda Xinghe, bukannya saya tidak menghargai tawaranmu. Hanya saja saya sudah terbiasa hidup bebas dan santai. Saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam urusan keluarga kerajaan. Semakin tinggi imbalan yang Anda tawarkan, berarti masalah di baliknya pun semakin besar. Saya sadar kemampuan saya ini terbatas. Sebaiknya Tuan Muda mencari orang lain yang lebih hebat saja. Tuan, apa kabar tentang istana kuno perunggu? Juga tidak ingin Tuan ketahui lagi? Kau sungguh menemukannya. Ya, benar. 10 tahun yang lalu, Tuan sempat menyebutkannya secara sekilas. Tuan mungkin tidak terlalu memikirkannya, tapi saya selalu mengingatnya dengan jelas. Selama 10 tahun ini, saya tidak pernah berhenti menyelidikinya, dan akhirnya berhasil menemukan beberapa petunjuk. Apalagi, petunjuk ini sangat berkaitan erat dengan kekacauan yang terjadi di ibu kota kerajaan saat ini. Kebetulan semuanya saling berhubungan. Jika Tuan ingin menyelidiki istana kuno itu, sepertinya Tuan harus melakukan perjalanan ke ibu kota. Sejak yang lenyap di istana kuno perunggu, aku sudah mencarinya selama 10 tahun lebih, tapi tetap tidak ada kabar. Dunia ini begitu luas tak berujung, dan 18 istana kuno entah tersebar di sudut mana saja. Tadinya aku sudah ingin menyerah, tidak disangka hari ini malah mendapatkan kabarnya lagi. Kabar darimu ini benar-benar membuatku dalam dilema. Baiklah, aku akan menemanimu melakukan perjalanan ini. Tapi, biar ku perjelas dulu sejak awal. Mengenai masalah di ibu kota, aku hanya bisa berusaha semampuku. Aku tidak bisa menjamin apakah rencana ini akan berhasil atau tidak. Aku akan masuk dulu untuk membereskan beberapa barang. Setelah itu kita langsung berangkat. Terima kasih banyak, Tuan. Pergi mengurus jenazah di kerajaan Yeyu. Butuh waktu 5 tahun. Dan menghabiskan 43 tahun lagi buat jualan peti mati di negara Xuanwu ini. Kalau dihitung-hitung, udah hampir 49 tahun aku ninggalin Shangqing. Dulu, fondasi kultivasi kakak seperguruan ketiga sempat rusak, dan sisa umurnya paling lama cuma 50 tahun. Sekarang, malah ada masalah baru lagi yang datang. Langit, apa ini tandanya aku harus pergi buat ngurusin jenazah kakak seperguruan ketiga? Wahai leluhur guruku tercinta, ngurus satu jasad tangguh. Mending sekalian ngurus 2 jasad sekaligus. Kakak seperguruan ketiga bentar lagi bakal mati. Jadi, buat apa juga Anda masih hidup? Cucu muridmu ini udah ngorbanin waktu 40 tahun. Cuma buat nyiapin peti mati kualitas terbaik khusus buat Anda. Biar Anda bisa mati dengan tenang sekarang. Jalannya agak bergelombang kalau naik hewan tunggangan. Jadi saya mohon kesediaan Tuan buat naik ke dalam kereta kuda saja. Begitu kita sampai di Chang'an nanti, Xinghe pasti bakal nyambut kedatangan Tuan dengan pesta terbaik. Tanyain aja apa yang mau kamu tanyain. Alasan aku males ngobrol sama kamu sebelumnya, itu karena aku nggak mau terlibat dalam urusan internal keluarga kerajaan negara Xuanwu yang rumit. Sebenarnya ada satu pertanyaan, Tuan, yang udah lama banget bikin saya penasaran. Seperti yang kita semua tahu, energi dan fokus manusia itu kan terbatas. Hal itu juga berlaku buat para kultivator. Tapi Tuan, selain tingkat kultivasi Anda yang luar biasa, Anda juga sangat ahli dalam meracik pil obat, ilmu formasi, ilmu medis, mencari titik energi naga, dan masih banyak lagi.
Dengan bidang sebanyak itu, bagaimana bisa Tuan mempelajari semuanya, bahkan sampai menguasai semuanya dengan sangat matang? Berapa umurmu sekarang? Tahun ini usia Xing tepat 100 tahun. Di usia 100 tahun, tingkat kultivasi yang kamu punya sekarang memang membuktikan kalau kamu punya bakat yang luar biasa. Tapi, selama kurun waktu sepanjang itu, apa saja yang udah kamu lakuin waktu selama itu? Bagi manusia biasa, mungkin udah setara dengan seumur hidup mereka. Tapi, bedanya dengan manusia biasa, umur seorang kultivator itu jauh lebih berharga daripada 100 tahunnya manusia biasa. Namun, setelah sekian lama waktu berlalu, apa yang sebenarnya udah kamu dapatkan selama kurun waktu itu? Aku berhasil mendapatkan kekuatan kultivasi dan kekuasaan, serta seorang pasangan kultivasi yang secantik bunga. Rangkuman yang pas banget. Terus, selain dari semua itu, misalnya, pergi jalan-jalan, menikmati asmara, atau saling bersaing, membuktikan siapa yang terkuat. Hal-hal kayak itu, pasti juga udah menyita sebagian besar waktumu kan? Saya ini bukanlah seorang jenius. Dan saya juga nggak punya guru yang luar biasa hebat. Saya cuma memungut kembali waktu yang udah kalian buang sia-sia. Cuma itu aja. Melatih diri itu harus dimulai dengan melatih hati. Kalau keteguhan hatimu belum cukup, gimana bisa kamu melaju dengan jaya di jalan kultivasi? Hebat banget ucapan cuma itu aja tadi. Satu kalimat dari Anda ini udah cukup buat bikin semua kultivator di dunia ini malu setengah mati. Dengan bakat luar biasa yang Anda miliki, Kerajaan Xuanwu bersedia menyambut Anda dengan posisi penasehat agung negara. Kira-kira gimana menurut Anda? Lebih baik nggak usah, Dek. Fokus saya nggak ke arah sana. Lagi pula, kamu sampai rela berkorban sebanyak ini buat meminta saya turun gunung kali ini. Itu artinya, situasi di kota Jiang'an udah benar-benar gawat. Berapa lama lagi kaisar ayahmu bisa bertahan hidup? Kaisar ayah adalah penguasa kerajaan Xuanwu, raja terkuat yang pernah ada sepanjang sejarah. Namun, setinggi apapun tingkat kultivasinya, dan sehebat apapun kesaktiannya, kaisar ayah pada akhirnya tetap nggak bisa mengalahkan 5 tanda kematian surgawi. Sekarang, waktu yang tersisa untuk kaisar ayah nggak sampai 1 tahun lagi. Beberapa waktu lalu, beliau mengeluarkan titah. Siapapun yang berhasil menemukan lokasi sarang naga, dialah yang akan mewarisi tahta kerajaan Xuanwu. Kaisar ayah sendiri udah hidup selama 2300 tahun sampai sekarang. Semua cara buat memperpanjang umur, kayaknya udah dicoba semua deh sama kerajaan Xuanwu. Sekarang, aku rasa yang dia cari itu bukan sarang naga, melainkan tempat yang bisa bikin seseorang hidup kembali satu masa lagi. Kalau tempat kayak gitu gampang dicari, Xing nggak bakal datang ke sini buat minta Tuan turun gunung. Saudara-saudara kerajaanku yang lain udah pada nemuin ahli hebat buat jadi jagoan mereka. Saya pribadi nggak begitu yakin bisa menang dari mereka. Makanya terpaksa datang ke sini buat ganggu ketenangan Tuan. Cuma, saya nggak tahu seberapa besar peluang yang Tuan miliki dalam hal ini. Kalau 100% sih, aku nggak berani bilang. Tapi kalau 50-60% sih masih ada. Tuan, apa Tuan beneran yakin itu? Kalau cuma buat nemuin tempat itu, aku sih yakin. Tapi, sekadar nemuin itu nggak ngejamin bakal sukses. Bisa sukses atau enggak, itu semua tergantung seberapa besar kerajaan Xuanwu rela mengeluarkan harga yang harus ditebus. Lagian, jangan salahin aku kalau nggak ngingetin ya. Hidup kembali satu masa lagi adalah impian semua orang yang umurnya udah hampir habis. Tapi, yang beneran bisa mewujudkannya tuh dikit banget. Mending kamu bujuk kaisar ayahmu itu, biar dia buang jauh-jauh niat itu. Betul yang Tuan katakan. Saya juga paham betul soal hal itu. Tapi keinginan ayahanda mana bisa diubah sama orang lain. Kaisar Zhou udah hidup selama 2300 tahun. Waktu hidupnya dia bahkan 2 kali lebih lama dibanding kultivator ranah transformasi dewa. Ada pepatah bilang, makin tua seseorang, makin licik dan cerdik dia. Kota Chang'an yang sekarang, bagaikan sarang macan pun gak berlebihan. Kalau bukan karena mau nyari petunjuk soal istana kuno perunggu, aku sih ogah banget ikutan campur masalah ini. Ayahanda, Ananda udah keliling nyari para ahli hebat dan menjelajahi semua gunung serta sungai terkenal di kerajaan Xuanwu. Akhirnya, Ananda berhasil nemuin lokasi sarang naga buat ayahanda. Dengan adanya sarang naga ini, pasti bisa bantu ayahanda buat hidup satu masa lagi. Ayahanda, Ananda demi nyari sarang naga yang paling sempurna itu, benar-benar harus berjuang setengah mati. Tanah suci yang Ananda temuin ini bahkan melampaui keajaiban langit dan bumi. Tuan, mending makannya ditunda dulu sebentar. Gimana kalau kita jelasin soal sarang naga ini dulu? Sekarang kan lagi perjamuan, makan tuh baru urusan penting. Lagian, yang harusnya kamu khawatirin sekarang bukan masalah ini dah. Kalau sekarang nggak peduli soal sarang naga, terus kudu fokus kemana lagi? Bapak lu kan bentar lagi meninggal. Kalian 9 bersaudara malah girang banget nyariin tanah makan buat dia. Nggak ngerasa ada yang salah apa sama hal ini. Emang bener sih ajal ayahanda sudah dekat dan lagi nyari sarang naga. Tapi di saat kayak gini, pencitraan juga harus totalitas dong.
Apa sekarang masih keburu? Belum terlambat kok buat ngejar ketertinggalan. Ingat, aktingnya harus dramatisan dikit. Ayahanda. Ananda nggak sanggup kehilangan ayahanda. Wah. Aku udah hidup selama 2300 tahun. Semua obrolan di aula utama ini, mana mungkin bisa lolos dari kupingku. Isi pikiran 9 anak durhaka ini udah kebaca semua sama aku. Tapi, bantuan yang dibawa si sulung ini, apa-apaan ini, nggak ada wibawanya banget. Ayahanda, ada pepatah bilang, kalau cowok sejati itu pantang nangis. Kecuali kalau emang lagi sesedih ini. Sekarang, hati Ananda beneran gak rela kehilangan ayahanda. Aku tahu kok kamu itu berbakti. Tapi pertemuan dan perpisahan itu udah takdir langit. Jadi kamu gak usah terlalu sedih. Terima kasih, ayahanda. Bisa tahu malu dikit nggak, Sil? Trik nggak tahu malu kayak gini. Sebenarnya siapa sih di antara kalian berdua yang punya ide? Kenapa gue nggak kepikiran ya? Nangis Bombay kayak tadi kan jelas-jelas bisa dapat nilai plus. Ajalku sudah dekat. Aku berniat mencari tanah abadi demi memperpanjang umurku. 10 tahun yang lalu, aku pernah berjanji. Siapapun yang berhasil menemukan tanah abadi yang asli, maka tahta kerajaan Xuanwu akan menjadi miliknya. Sekarang saatnya bagi kalian untuk menunjukkan hasilnya. Kakak. Dari mana sih kakak dapat bocah kampung kayak gini? Bukannya ini cuma bikin malu kerajaan Xuanwu kita aja. Gak pernah dengar ya kalau bintang utama itu muncul belakangan. Orang-orang hebat itu emang selalu muncul di akhir. Ngapain panik? Kaisar Zhu. Maaf kalau saya belak-belakan. 8 tempat ini di mata saya cuma sampah. Kalau ingin menantang takdir dan hidup kembali satu masa lagi, cuma ada satu tempat yang sekiranya memungkinkan. Lancang, menangnya kamu dari sekte mana? Berani-beraninya kamu bicara besar di sini. Sebutkan nama perguruanmu. Hari ini, biar kami mewakili gurumu, membuat kasih kamu pelajaran. Maaf ya, perguruan saya nggak begitu ahli dalam mencari titik Feng Shui naga. Lagi pula, pekerjaan utama saya itu jualan peti mati. Cari titik Feng Shui naga itu cuma kerjaan sampingan. Sekalian melayani paket pemakaman lengkap. Kakak tertua, dia malah mencari tukang peti mati hanya untuk asal-asalan saja. Jelas sekali dia berniat melanggar pantangan besar Anda. Tapi diam-diam, dia pasti sudah lama mengincar tahta ayahanda. Pekerjaan tuan ini lumayan menarik juga. Kalau boleh tahu, bagaimana saya harus memanggil Anda? Saya Marga Chan. Nama saya Chang Sheng. Yang mulia cukup panggil saya Chang Sheng saja. Chang Sheng ... nama yang bagus. Kalau begitu, bisa tolong Tuan Chang Sheng jelaskan ucapan Anda tadi? Mereka berdelapan. Semuanya adalah ahli Feng Shui terkenal di kerajaan Xuanwu. Kenapa Tuan Chang Sheng begitu meremehkan mereka? Titik Feng Shui naga yang ingin Yang Mulia cari adalah tempat yang bisa menghidupkan kembali seseorang untuk satu masa lagi. Kalau tempat saja itu bisa ditemukan dengan mudah, maka para kultivator di dunia enggak akan pusing lagi memikirkan batas usia mereka. Lagi pula, apakah makhluk hidup benar-benar bisa hidup kembali? Sampai hari ini pun masih sebatas legenda. Orang-orang ini baru datang saja sudah membual besar. Itu membuktikan kalau omongan mereka semua cuma bohong belaka. Dan omong kosong seperti itu, bukankah sama saja dengan sampar? Ada benarnya juga. Kalau begitu, saya ingin tahu di mana letak titik Feng Shui naga pilihan Tuan Chang Sheng. Saya juga ingin lihat, seperti apa perbedaan titik Feng Shui naga pilihan Tuan Chang Sheng. Disinilah tempatnya. Kalau dilihat dalam radius 100.000 mil, cuma tempat ini doang yang memungkinkan buat ditinggali. Baginda ingin hidup kembali melawan takdir. Konyol sekali. Tanah terlarang kuno adalah tempat tabu yang diakui di seluruh dunia. Mana mungkin ada liang naga di sana? Hadeh. Kalian ini tiap hari cuma bisa meributkan soal tabu. Memangnya kalian tahu apa itu tabu yang sebenarnya? Berani sekali kau. Baginda, bocah ini berniat memancing Baginda ke tanah terlarang kuno. Niatnya benar-benar busuk. Kenapa Tuan Chang Sheng sampai memilih tempat seperti itu? Tanah terlarang kuno. Kalau sampai ada makhluk hidup yang tersesat masuk ke sana, tempat itu benar-benar zona kematian tanpa ada harapan untuk selamat. Lagi pula, kalau mendengar penjelasan dari Tuan Chang Sheng, Anda sepertinya tahu betul apa yang dimaksud dengan tabu. Haha, Baginda bisa saja. Sejak zaman dahulu kala sampai sekarang, tabu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan secara gamblang. Saya cuma mencoba memikirkan beberapa kata yang sekiranya cocok untuk menggambarkannya saja. Tidak bisa dipahami, tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa diamati. Apapun yang memiliki karakteristik tersebut, itulah yang disebut tabu oleh orang-orang di dunia. Penjelasan dari Tuan ini benar-benar berhasil menggambarkan betapa mengerikannya hal tabu itu. Saya mengerti.
Lantas, kenapa Tuan masih tetap memilih tempat itu? Karena saat gejolak kekacauan dimulai, tentu saja di daratan ini juga ada para penguasa kuat lainnya yang dideret oleh masalah yang sama dan mengambil keputusan yang sama seperti Baginda. Meskipun hal tabu tidak bisa dideskripsikan, tapi tempat bersemayamnya para entitas sekuat itu, yang menjadi tempat peristirahatan segala hal, pasti merupakan tempat yang terbaik. Jika Baginda ingin hidup kembali melawan takdir, 8 liang naga yang tadi memang bagus. Tapi bagi Baginda, itu semua masih belum cukup untuk bisa hidup kembali menantang takdir. Satu-satunya jalan adalah mencari kehidupan di dalam kematian. Hanya dengan nekat menerobos masuk ke tanah terlarang kuno, barulah ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Si cewek kampung ini, berani-beraninya dia ngomong hal segila itu. Kalau Baginda sampai percaya omongannya, seluruh kerajaan Xuanwu bisa hancur lebur. Hari ini aku agak rela. Kalian semua, kembalilah. Mulai hari ini, Tuan Changseng resmi menjadi penasihat agung kerajaan Xuanwu. Di seluruh wilayah kerajaan Xuanwu, Tuan Changseng bebas keluar masuk sesuka hati. Gila, ini sih anugerah yang luar biasa banget. Baginda, Anda tidak bisa begini dong. Aku kan sudah sepakat sama Pangeran Sulung. Kalau aku tidak akan memegang jabatan apapun di kerajaan Xuanwu, gigi gerahku rasanya mau hancur saking kesalnya. Kalau bukan karena Baginda sangat menghargaimu, sudah kuhabisi kau dari tadi. Tuan, kenapa Anda malah memilih area terlarang lembah sunyi? Kan tadi alasannya sudah kujelaskan. Cuma di area terlarang lembah sunyi, baru ada kemungkinan bagi Baginda untuk menantang takdir dan hidup kembali. Tempat lain tidak akan mungkin bisa. Tuan, alasan yang Anda berikan tadi memang tidak bercela. Tapi aku, Xingye, yakin Anda pasti punya alasan lain. Karena kamu sudah tahu. Ya aku tidak perlu menjelaskannya lagi kan? Kupikir kamu itu lumayan pintar. Setidaknya bisa paham dengan situasi saat ini. Tapi ternyata, sampai sekarang pun, kamu belum paham juga. Baginda adalah orang terkuat di kerajaan Xuanwu. Dan juga orang yang paling memahami kerajaan ini. Mana mungkin beliau tidak tahu tempat mana yang bisa membantunya menentang takdir untuk hidup kembali? Tuan, maksud Anda, area terlarang kuno itu sebenarnya adalah keinginan ayahanda. Kaisarmu sudah hidup selama 2300 tahun 36. Dan selama 2200 tahun pertama, Baginda sama sekali tidak memiliki keturunan ataupun pasangan hidup. Tapi baru di 100 tahun terakhir ini kamu lahir. Bahkan disusul dengan lahirnya 8 saudaramu yang lain. Lagi pula, menantang takdir untuk hidup kembali itu jauh lebih sulit daripada naik ke langit. Tidak mungkin bisa berhasil kalau cuma dipersiapkan dalam waktu singkat. Jadi maksud Anda, ayahanda sudah mempersiapkan semua ini sejak 100 tahun yang lalu? Tuan, jangan-jangan magamu itu Suoye? Tolong deh, jangan bercanda soal silsilah keluarga kayak gitu. Asal tahu saja, marga Kuchen itu sudah mutlak dan tidak perlu diragukan lagi. Aku bukan anak haram Baginda Kaisar, dan jelas-jelas bukan kakak kandungmu. Kalau Tuan bukan putra ayahanda, lalu kenapa ayahanda memperlakukan Tuan seistimewa ini? Apa cuma karena Tuan bisa menebak apa yang ada di pikiran beliau? Buku apa ini? Ini buku sejarah kerajaan Xuanwu. Semua peristiwa sejak berdirinya kerajaan Xuanwu tercatat lengkap di dalam sini. Oh, ternyata buku sejarah kerajaan Xuanwu. Toh, Tuan, ini barang berharga banget. Catatan tentang istana kuno perunggu. Kamu tahu dari sini kan? Iya, benar. Belum lama ini, aku ke pavilion Xuanwu untuk mengambil kitab 9 transformasi Xuan. Niatnya mau mengajak Tuan turun gunung membantu kami. Gak disangka, aku malah tidak sengaja menemukan petunjuk ini. Baginda Kaisar benar-benar niat sekali. Ya, sampai bela-belain begitu cuma buat memancingku keluar. Ngapain melihatiku? Kamu tidak beneran berpikir kalau petunjuk di istana kuno perunggu itu murni ketidaksengajaanmu kan? Buku ini tebal sekali. Isinya juga banyak banget. Masa halaman yang kebetulan kamu buka langsung menunjukkan info tentang istana kuno perunggu yang sedang kucari. Siapa coba yang mengatur semua ini di balik layar? Siapa lagi? Kalau bukan ayahandamu sendiri. Tapi, soal urusan istana kuno perunggu itu, Tuan kan cuma pernah cerita kepadaku saja. Memang, tapi begitu kamu mulai menyelidiki soal istana kuno perunggu, beritanya pasti bakal bocor juga. Di wilayah kekuasaannya di kota Chang'an ini, apa sih yang kamu lakukan yang tidak diketahui oleh Kaisar? Di depan ayahanda, aku mendadak merasa kayak bocah polos yang tidak tahu apa-apa. Karena Tuan paham jalan pikiran ayahanda. Kira-kira menurut Tuan, apa yang bakal ayahanda lakukan selanjutnya? Dia mau bagaimana lagi? Pasti beliau lagi mempertimbangkan. Bisa terima harga yang saya tawarin? Tuan, jangan-jangan Anda tahu cara pasti buat masuk ke wilayah lembah sunyi. Kalau jaminan sih adalah sedikit, tapi agak banyak-banyak amat. Cuma setengahnya. Tapi jangan sepelein peluang yang cuma setengah ini. Bahkan, kalau ayahmu menukar seluruh pavilion Xuanwu dunia ini, itu masih untung gitu banget. Ya udah, sekarang kamu boleh pergi. Aku mau baca buku dengan tenang.
Oh iya, jangan lupa suruh orang buat salin satu rangkap semua kitab kuno di Pavilion Xuanwu. Tinggalin di sini, biar bisa aku baca pelan-pelan. Kamu beneran bisa setenang ini, ya? Hormat saya, Yang Mulia. Dalam waktu 1 bulan, kamu udah baca sebanyak ini. Kelihatannya kamu hobi banget baca. Pavilion Xuanwu udah kukasih ke kamu. Gelar Guru Agung Negara juga udah kamu dapat. Semua sumber daya yang dikirim juga kamu sikat habis tanpa sisa. Udah dapat keuntungan sebanyak ini, tapi masih aja gak ada kenyangnya. Kamu pikir aku beneran gak berani bunuh kamu? Kata-kata Yang Mulia kurang tepat. Meskipun saya emang ambil banyak barang, tapi bukan itu semua yang sebenarnya saya mau. Transaksi itu harus adil. Gak bisa main paksa begitu aja. Saya sangat yakin kalau Yang Mulia gak bakal bunuh saya. Dan juga gak akan maksa saya buat ngelakuin apapun. Atas dasar apa kamu yakin itu? Cuma karena area terlarang lembah sunyi. Pergi ke tempat seberbahaya itu gak boleh ada kesalahan sedikit pun. Orang-orang yang Yang Mulia bawa masuk harus punya loyalitas mutlak. Kalau Yang Mulia maksa saya, pasti di dalam hati Yang Mulia juga bakal merasa gak tenang, kan? Syarat dari saya, tolong Yang Mulia bantu saya bunuh 1 orang. Soal peluang setengah jalan itu, selama proses menghabisi orang itu, Yang Mulia pasti bakal dapetin itu dengan sendirinya, menarik. Dengan kekuatan dan kecerdasanmu, orang yang bahkan gak bisa kamu bunuh itu, pasti bukan orang sembarangan. Di tubuhmu, ada gaya, bertarung khas kekaisaran Dakian. Kira-kira, kamu tertarik gak buat ceritain masa lalumu? Kita mulai saja dari 80 tahun yang lalu. Setelah pertempuran sengit di kerajaan Yeyu, aku melarikan diri ke kerajaan Xuanwu, menempuh perjalanan ribuan mil dan hampir mati berkali-kali. Hanya demi mengantarkan jasad sahabat lama ke peristirahatan terakhirnya. Kamu bahkan rela mengambil risiko menyinggungku, hanya untuk memintaku turun tangan membunuh leluhur gurumu sendiri. Apa sih tujuanmu sebenarnya? Mau balas dendam? Jelas bukan. Hamba memohon Yang Mulia berkenan turun tangan. Ini semua hanya demi menepati janji di masa lalu. Aku sudah berjanji untuk memakamkan jasadnya. Dan janji itu harus ditepati. Haha, bagus. Memegang kata-kata sendiri. Keyakinan yang kamu sebut setengah peluang itu pasti berasal dari istana kuno perunggu yang muncul di area terlarang lembah liar, kan? Kamu nggak takut kalau aku memanfaatkan kekuatan misterius dan terkutuk dari istana kuno itu? Aku cuma mau mencari istana kuno perunggu itu, buat memastikan keselamatan sahabat lama yang telah menghilang. Cuma itu saja. Permintaanmu ini benar-benar nggak bisa kutolak. Area terlarang lembah liar itu luar biasa berbahaya. Kalau ada peluang sekecil apapun, aku nggak akan melewatkannya. Bersiaplah. Besok kita berangkat. Waktuku sudah nggak banyak lagi. Yang Mulia, leluhur guruku itu, sejak 50 tahun yang lalu, sudah mencapai puncak ranah transformasi dewa. Apa Anda benar-benar yakin bisa menghadapinya? Area terlarang lembah liar itu sangat mengerikan. Mana ada ahli puncak ranah transformasi dewa yang berani masuk? Negara sekelas kekaisaran Dakian saja sudah kuhancurkan. Hal yang bahkan nggak berani dilakukan oleh orang-orang di atas ranah transformasi dewa. Aku berani melakoninya. Anda pasti akan sangat terkejut. Tuan, apa yang sedang Anda lihat? Cuma sedang melihat sahabat lama dari masa lalu. Tapi, jarak dari sini ke Kekaisaran Dakian kan mencapai 30.000 li. Apa Tuan benar-benar bisa melihat mereka? Sahabat lama itu selalu ada di dalam hati. Jadi jelas nggak perlu dilihat pakai mata. Kakak seperguruan, kenapa kamu kesini lagi? Sekarang kamu kan bergelar Taris Bubai. Menghadapi serangan kerajaan Yeyu, masih harus mengandalkanmu. Kalau sampai ada masalah denganmu, bagaimana? Aku cuma orang yang udah diambang kematian. Kak, menurut kakak, Kak Changsen bakal balik lagi nggak ya? Dia pasti bakal balik. Soalnya, dia yang bakal ngurus jasad dan pemakaman gua. Adik seperguruan kita itu, tipe orang yang selalu megang janjinya. Sekarang pas gua udah sekarat gini, itu tandanya dia bakal segera balik. Ayo jalan, beban di pundakmu itu berat banget. Sebelum kita nemuin guru, ada hal dari lubuk hati yang pengen gua sampein ke mereka. Mengenai rahasia di balik wilayah terlarang kerajaan Yeyu. Mending kamu buang jauh-jauh niat membuat nyari tahu. Guru, kuil Shengking yang tadinya damai dan baik-baik aja, kenapa sekarang malah bisa jadi kayak ini? Apa kekuatan dan umur panjang beneran lebih berharga dibanding segalanya? Guru leluhur yang biasanya ramah demi kekuatan, tega ngebunuh guru dan saudara seperguruan kita. Kenyataan pahit ini cuma bisa gua bawa sampai ke liang kubur. Tuan, Raja Siluman dari kerajaan Yeyu mati dibunuh sama sosok misterius yang dijuluki si pengantar jenazah. Anda kan orang dari dinasti Qin Agung. Pernah dengar kabar tentang, ya nggak? Kita juga perlu waspada buat jaga-jaga. Siapa tahu dia itu psikopat sadis yang emosinya nggak stabil. Psikopat sadis? Gua tahu kok soal si pengantar jenazah.
Dia nggak bakal ngehalangin. Sebenarnya, julukan pengantar jenazah yang terkenal di 5 negara. Itu julukan gua. Masa sih kok gua sendiri nggak tahu ya? Kalau gua ini psikopat sadis yang emosian? Tuan Anda. Bagaimana bisa Anda itu si pengantar jenazah? Kenapa nggak bisa? Jangan lupa, kerjaan gua kan jualan peti mati. Semua urusan pemakaman gua beresin dari awal sampai akhir. Kalau mau dari kebenaran, kamu harus berani ngadepin kenyataan yang sebenarnya. Untuk sementara, gua nggak bakal ikut campur dulu. Gua mau beresin beberapa urusan dulu. Nanti setelah itu baru gua balik lagi. Tuan, Anda mau pergi kemana? Ayahanda. Kenapa Ayahanda nggak nahan dia? Apa nggak takut dia bakal kabur? Lagi pula, apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk memperpanjang usia Ayahanda? Kamu benar-benar mirip sekali dengan diriku waktu muda dulu. Selalu berpikir kalau hidup itu harus menjadi pahlawan. Dan mati pun harus menjadi legenda. Tapi setelah hidup lebih dari 2000 tahun, aku berubah. Kamu pikir Ayahanda sudah jadi pengecut yang tidak berani menghadapi kematian. Saat kamu melihat batu hancur menjadi debu, dan lautan luas berubah menjadi daratan, kamu baru akan sadar kalau waktu adalah musuh yang paling mengerikan. Kamu cuma tahu kalau menghadapi kematian itu butuh keberanian, tapi kamu tidak tahu kalau setelah menyadari kematian itu nyata, tetap berjuang mengejar keabadian justru butuh keberanian yang jauh lebih besar. Kalau kamu duduk di tahtaku ini, apa kamu punya keberanian untuk mengejar keabadian itu? Dan hamba tidak memiliki keberanian itu. Haime, tidak memiliki keberanian itu juga hal yang bagus. Setidaknya masa depanmu akan stabil. Di masa depan, kamu harus benar-benar mengandalkan Chan Changseng. Tapi Chan Changseng tidak tertarik dengan tahta dan kekuasaan. Itu urusanmu. Adik seperguruan, kamu sudah datang ya? Iya kakak ketiga, ini aku. Aku sudah tahu kamu pasti bakal datang. Karena kamu selalu menepati apa yang sudah kamu janjikan. Kak, kamu kan sebentar lagi mau mati. Mending aku buru-buru gantiin baju jenazahmu sekarang. Soalnya, kalau nunggu sampai jasadmu dingin, nanti bakal repot banget pas mau gantiin bajunya. Kurang ajar ya kamu, bocah nakal. Memang sih aku sebentar lagi mau mati. Tapi kan sekarang aku belum mati. Kita sudah 50 tahun nggak ketemu. Masa nggak bisa biarkan aku ngobrol dulu sebentar sama kamu? Kakak ketiga, kondisimu sudah sampai kayak gini. Jangan bilang kamu masih punya keinginan atau penyesalan yang belum terwujud. Kamu kan tahu sendiri sifatku. Aku paling malas kalau harus berurusan sama hal-hal yang merepotkan. Apalagi kalau disuruh mewujudkan wasiat terakhir. Aku sih nggak begitu ahli, sialan. Memangnya kakak ketigamu ini tip orang yang nggak bisa mengikhlaskan hidup. Hal-hal yang nggak bisa kuselesaikan semasa hidup. Setelah mati pun, aku nggak bakal merepotkan siapa-siapa lagi. Aku cuma pengen memuji kamu saja sebelum napas terakhirku. Masa kayak gini juga nggak boleh sih? Ya jelas bolehlah. Jarang-jarang loh aku dapat pujian dari kakak ketiga, Han PH. Pujian itu kan buat nyemangatin kamu. Tapi kamu juga jangan langsung besar kepala ya. Hidup manusia itu cuma sekali. Bagaikan tanaman yang cuma bertahan semusim. Nggak peduli seberapa hebatnya pengaruhmu pas masih hidup. Ujung-ujungnya kamu nggak bakal bisa lepas dari beberapa keping papan kayu ini juga. Teknik kultivasi sehebat apapun, atau senjata dewa paling sakti sekalipun, semua itu cuma bakal jadi angin lalu. Dulu waktu kamu pakai kayu sambaran peti, punya guru buat bikin peti mati. Aku kira kamu cuma main-main kayak anak kecil. Tapi baru sekarang aku sadar, ternyata di SEKTS Shangqing, cuma kamu yang bisa melihat segalanya dengan paling jelas. Udah cukup ya ngomongin hal-hal sedihnya. Sekarang cepat tunjukin ke aku, peti mati kayak gimana yang udah kamu siapin buat aku. Kak, aku udah siapin satu peti mati dari kayu fup emas kualitas terbaik. Kayu fup emas ini bisa ngejaga jasad tetap utuh dan gak bakal membusuk sampai 1000 tahun. Coba deh kakak raba sendiri, bagus sekali. Gak sia-sia aku sayang banget sama kamu selama ini. Terus, peti mati buat leluhur agung udah kamu siapin juga. Tentu aja, aku pakai kayu persik sambaran petir 1000 tahun, yang udah kukir dengan berbagai formasi arai. Dijamin leluhur agung gak bakal bisa bangkit jadi mayat hidup. Nanti beliau bakal dimakamin bareng kalian. Biar kalian bisa santai ngobrolin masa lalu bareng beliau. Memang cuma adik seperguruan yang paling matang mikirnya. Kak, ini arak 100 bunga yang kubikin pakai resep kuno. Pas kita lagi di alam rahasia Wulian, aku nahan Yuan Shan, biar dia nggak ikut rebutan dan berantem sama orang lain. Biar nggak kena omel. Sebagian dari arak 100 bunga ini mau kuberikan ke guru. Berharap beliau bisa lebih lunak nanti. Sengaja buat nguap kakak. Biar kakak mau bantu bela aku di depan beliau. Tapi siapa sangka, kalian baru bisa nikmatin guci arak ratusan bunga ini sekarang. Guru, kakak-kakak seperguruan. Aku masih harus bawa kakek guru ke sini buat ketemu kalian. Aku pamit duluan ya.
Ayahanda Kaisar, alam rahasia Wulian udah berada dalam genggaman kita. Sekarang, tinggal tersisa kerajaan Yiyu yang dikuasai sama Master Yohua. Wilayah itu sudah dikepung. Selain itu, orang-orang dari kuil Tianfo ingin menghadap Ayahanda. Kerajaan Yiyu sendiri saat ini dikepung tanpa diserang. Suruh orang-orang dari kuil Tianfo itu menunggu saja. Melakukan sesuatu itu harus tuntas sampai akhir. Masalah ini dimulai karena Chen Changsheng. Tentu saja harus dia juga yang mengakhirinya. Kebetulan sekali, baru saja diomongin, dia langsung muncul. Mohon ampuni hamba, Baginda. Hamba tadi harus mengurus beberapa urusan pribadi dulu. Makanya terlambat menghadap. Kakek gurumu sudah aku kurung di area terlarang. Tinggal nunggu kamu datang buat memakamkannya. Harus kuakui, kakek gurumu itu lumayan hebat juga. Klonnya saja. Bahkan membuatku harus mengeluarkan 2 jurus baru bisa membereskannya. Selain itu, teman lamamu sepertinya tahu kalau kamu sudah kembali. Jadi, kamu mau pergi memakamkan kakek gurumu dulu? Atau pergi menemui teman lamamu? Tentu saja menemui teman lama dulu. Kakek guruku itu, meskipun di mata Baginda bukan apa-apa, tapi hamba bukan tandingannya. Kalau sampai kakek guruku menyerang balik di saat-saat terakhirnya, aku nggak bakal sanggup menghadapinya. Jadi, lebih baik hamba dan Baginda bagi tugas saja. Aku memang suka caramu yang selalu main aman begini. Baiklah. Aku akan sisakan sedikit napas untuk kakek gurumu, biar kalian berdua bisa melepas rindu. Gokil, sekuat itu. Dunia kultivasi emang bahaya banget. Untung aja aku nggak suka berantem. Kak Changsheng, aku udah tahu kakak pasti bakal balik. Udah puluhan tahun, nggak ketemu. Si buntut kecil yang dulu, akhirnya sekarang udah gede ya. Terus sekarang kakak mau ngapain? Mau ngapain lagi coba? Ya jelas lanjutin perjalanan gue sendirilah. Jadi, kakak tetap mau pergi. Gak bisa dibilang pergi juga sih. Setiap orang kan punya hal yang harus mereka lakuin. Dan punya tempat pulang mereka masing-masing. Gue cuma pergi ke tempat yang seharusnya gue tuju. Dan ngelakuin apa yang emang harus gue lakuin. Tapi kenapa? Kan semua masalahnya udah beres. Sekte Shanking lagi hancur-hancurnya dan butuh dibangun ulang. Kak Changsheng, masa kakak beneran tega lepas tangan gitu aja? Changsheng, kamu mau kemana? Membangun kembali Sekte Shanking. Itu tugasmu, bukan tugasku. Takdir setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang emang ditakdirin buat menetap di satu tempat. Tetapi ada juga yang ditakdirin buat terus berkelana. Sekte Tao itu selalu berpegang pada ikatan takdir. Ikatan takdir gue sama kalian semua udah selesai. Dan sekarang saatnya buat ngucapin selamat tinggal. Biksu kecil, di antara yang lain, gue udah paling lama kenal sama lu. Gue bentar lagi bakal pergi. Lu gak mau nahan gue dulu, Nin? Memangnya siapa yang bisa nahan kamu pergi? Kita ini cuma tanaman dan pepohonan di atas tanah ini. Sedangkan kamu adalah burung yang singgah sebentar. Mau selama apapun burung itu singgah. Pada akhirnya dia bakal terbang pergi juga. Aku udah ramal hari ini, bakal datang dari jauh-jauh hari. Udah puluhan tahun berlalu. Pemahaman bunyi lu ternyata makin berkembang juga ya. Semangat terus. Semoga kedepannya lu bisa jadi biksu agung yang hebat. Urusan di sana udah kelar. Gue harus pergi buat nguburin jasad seorang kawan lama. Halam, gak usah dilihatin terus. Orang ini gak bakal pernah menetap cuma demi seseorang. Lagian, selama 50 tahun ini kan lu tiap hari teriak-teriak. Katanya mau ngehajar Chen Changsheng. Balas dendam aja atas penghinaan yang dia lakuin kalau dulu. Sekarang, orangnya udah ada di depan mata. Kenapa lu gak langsung hajar dia? Gue bisa bantu lu, kok. Aslinya dia tuh gak jago berantem. Kalau kita berdua kerja sama, kita pasti punya kesempatan emas buat ngehajar dia habis-habisan. Ajaran Buddha itu mengutamakan belas asih. Tapi omonganmu penuh dengan amarah dan kebencian. Menurutku, kamu udah hampir tersesat ke jalan iblis. Apa aku masih bisa ketemu dia lagi? Susah dibilang, tapi kalau kita panjang umur, pasti bakal ada kesempatan. Mungkin saja, sejak tahun di mana dia mewarnai buluku jadi hitam. Aku udah bener-bener gak bisa ngelupain bajingan unik yang satu itu. Guru Agun, peti mate yang cucu muridmu buatkan khusus untukmu ini. Bagaimana menurutmu? Lumayan, kelihatan sekali kalau kamu membuatnya dengan sungguh-sungguh. Waktu kamu berhasil lolos karena keberuntungan terakhir kali.
hatiku rasanya terus-terusan merasa cemas. Tapi aku nggak nyangka kamu bakal kembali secepat ini. Bahkan sampai membawa penolong sekuat ini. Mau bagaimana lagi? Guru Agung terlalu kuat. Mana mungkin aku bisa mengantarmu ke liang kubur sendirian? Sekarang, karena situasinya sudah sejauh ini, bisakah Guru Agung menjawab beberapa pertanyaan dari cucu muridmu ini? Boleh saja, di alam rahasia Wulian juga ada istana kuno perunggu. Tapi kenapa Guru Agung malah jauh-jauh ke kerajaan Yiyu untuk menyusun rencana? Sesuatu yang disegel di bawah alam rahasia Wulian sudah dihancurkan seseorang. Makanya aku beralih ke kerajaan Yiyu. Jadi begitu ya. Kalau begitu, aku mau tanya pertanyaan kedua. Waktu membunuh guru dan yang lainnya, apa Guru Agung pernah merasa menyesal? Itu cuma rintangan kecil, tak berarti. Cukup. Hentikan feri perunggu kuno ini. Yang mulia, kekuatan serangan balik dari tempat ini ternyata luar biasa dahsyat. Bahkan sampai membuatku merasa sangat kewalahan. Yang mulia, apakah ada petunjuk yang didapatkan dari penyelidikan istana kuno ini? Memang ada beberapa hal. Di dalam setiap istana kuno perunggu, sepertinya terdapat sebuah formasi teleportasi. Dan di dalam formasi teleportasi itu, sepertinya tersimpan semacam hubungan yang saling terikat. Kalau soal hubungan persisnya seperti apa, aku juga nggak begitu paham. Kalau formasi teleportasi di istana kuno perunggu itu masih bisa dipakai, mungkin kita benar-benar bisa masuk ke tanah terlarang purba. Dengan begitu, peluangku untuk bisa masuk ke tanah terlarang purba dengan selamat, setidaknya bakal bertambah 20%. Oh ya, ini sepertinya barang milikmu. Aku kembalikan kepadamu. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Yang Mulia. Xianzun Baobei adalah tokoh dari 2000 tahun yang lalu. Apakah Yang Mulia pernah mendengar gelarnya? Pernah, saat aku berumur 10 tahun. Aku sudah sering mendengar rumor tentang dirinya. Hanya saja, pada saat itu, dia sudah menjadi sosok dari 2000 tahun yang lalu. Aksara di gerbang batu ini adalah tulisan dari dinasti kekaisaran 2000 tahun yang lalu, yang sudah runtuh sejak aku mulai bisa mengingat. Saat Kaisar Zhuo berumur 10 tahun, Xianzun Baobei sudah menjadi sosok dari 2000 tahun yang lalu. Yang Mulia, karena Xianzun Baobei sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu. Seberapa hebat sebenarnya kekuatannya? Entahlah, aku tidak tahu pasti. Hanya dengan mengandalkan bayangan manifestasinya saja, dia sudah bisa menekan Master Yuhua dan orang-orang di sini, serta sebuah master hebat dari negara Yiyu. Kemampuan sehebat ini, aku pun tidak sanggup melakukannya. Kalau bukan karena ditekan oleh istana kuno perunggu ini, aku juga sangat ingin meminjam sedikit kekuatan dari tempat ini. Yang Mulia, hamba harus segera memakamkan guru leluhur. Jadi hamba mohon pamit undur diri dulu, silakan. Tapi, kamu harus cepat. Mengambil istana kuno perunggu dari alam rahasia Wulian tidak akan memakan banyak waktu. Hampir 200 tahun. 200 tahun yang lalu, aku tidak pernah menyangka akan meninggalkan dunia agung Dakiar, maupun terlibat dalam perselisihan para kultivator tingkat tinggi ini. Waktu itu, aku hanya ingin hidup dengan tenang dan damai, sambil melakukan hal-hal yang menyenangkan. Membuat orang yang paling malas berkultivasi bisa mencapai ranah jiwa nasken. Benar-benar takdir yang tidak bisa ditebak. Satu babak perjalanan telah berakhir. Seberapa menegangkan pun itu, semuanya sudah menjadi masa lalu. Bagi mereka yang masih hidup, kita harus selalu menatap ke depan. Soal urusan Yang Mulia yang mau merobos paksa tanah terlarang lembah purba ini, sepertinya saya nggak begitu jago dah. Atau gimana kalau nanti aja Yang Mulia masuk duluan aja. Di dalam tanah terlarang lembah purba itu ada kuil kuno perunggu lainnya. Kalau kamu nggak masuk, gimana caranya bisa lihat? Ya emang bener sih logikanya. Tapi saya kan nggak jago berantem. Menembus paksa tanah terlarang lembah purba cuma ada satu kali kesempatan. Kalau kamu nggak ikut misi situ, kemungkinan besar kamu nggak bakal punya kesempatan buat masuk. Selain itu, proses perbaikan kuil kuno perunggu kan kamu yang pimpin. Kalau kamu nggak pergi bareng aku, kamu pikir aku bisa tenang? Pinter banget ya perhitunganmu. Liansing itu hilangnya pas proses teleportasi di kuil kuno perunggu. Awalnya aku cuma mau mempelajari lebih dalam soal hubungan antar teleportasi itu, buat cari petunjuk. Sumpah, aku nggak ada niat lain kok. Bahkan kalau Kaisar Zhou menyerah untuk hidup kembali sekali lagi, demi Liansing, aku sendiri pun bakal cari cara buat masuk. Kalau bukan karena itu, aku pasti udah kabur dari dulu. Mana mungkin aku masih bodoh bertahan di sini? Di sini adalah tanah terlarang lembah purba yang legendaris. Bahkan setelah memeriksa seluruh catatan paling kuno milik negara Xuangu mengenai bahaya tempat ini, sama sekali nggak bisa ditemukan penjelasan detailnya. Hanya ada 7 kata sederhana. Teror yang luar biasa.
Kematian mutlak, tak ada jalan kembali. 3 boneka tempur ini dibuat dengan mengerahkan seluruh sumber daya negara Xuanwu. Semuanya sanggup menandingi para ahli hebat tingkat dewa. Pertahanannya pun luar biasa kuat. Kalau dipakai untuk merintis jalan, pasti bakal paling aman. Kelihatannya, tanah terlarang lembah purba ternyata gak semengerikan yang dibayangkan. Formasi tempur tiada tanding yang menyatukan kekuatan 1 juta orang ini adalah kartu as andalan negara Xuanwu setelah bertempur bertahun-tahun. Kartu as pamungkas yang tak pernah kalah dalam ratusan pertempuran. Seren. Ini formasi tingkat apa sih? Baru melihat jiwanya sekilas aja. Jiwa ini hampir koyak kena serangan balik. Hancurkan formasinya. Serang. Ayah. Ayah. Mana mungkin kayak ini? Ah. Gila, kekuatan fisiknya nyari banget. Negara Xuanwu kan emang fokus latih fisik luar. Baru tingkat 5 aja udah bisa tandingi tahap Huaxian. Dulu, Master Yuhua dari keluarga kerajaan Shuo aja cuma dianggap kayak semut. Gue tebak, dia minimal udah di alam ke-6. Tapi nggak nyangka, kekuatan penuhnya saat meledak. Ternyata udah bener-bener masuk ke alam legendaris tingkat ke-7. Berhasil ditembus. Gila, dia beneran bisa ngancurin formasinya.
Satu-satunya alasan kenapa Suxing bisa bertahan hidup adalah karena entitas tabu di area terlarang kuno sengaja membiarkannya tetap hidup. Mereka mau Suxing pulang dalam keadaan hidup. Buat ngasih peringatan ke seluruh dunia lewat omongannya bahwa area terlarang kuno sama sekali nggak boleh diusik. Bahkan suara napas pun nggak kedengaran. Kayaknya udah aman.